Gila, 10 juta, aku menang lotre. Gak menang lagi, gak menang lagi. Kalau saja punya kemampuan meramal masa depan. Ngapain sih? Ada waktu buat telitin lotre di sini. Mending bongkar batu bata lagi, orang miskin ngarep kaya mendadak. Kerja sana. Hati-hati. Pak, Bapak nggak apa-apa? Makasih ya nak, kamu mau. Punya kemampuan meramal masa depan? Meramal apa sih? Cuma ngomong aja kok. Mulai sekarang, kamu bisa lihat berita besok. Berita besok? Pak, Bapak nggak gila kan? Kamu akan percaya sebentar lagi. Besok beli nomor ini. Pasti menang. Oke. Beneran berita besok. 20 Maret, mandor proyek di pinggiran barat kota Jiangzhou. Zhang, Jatuh dan meninggal, proyek dihentikan sementara. Ini kan proyek kita? Pak, Bapak beneran. Hah? Mana orangnya? Masih malas-malasan di sini, cepat kerja. Kerjaan pasang dulu, dengerin aku. Jangan naik ke atas, berita tadi bilang. Kamu akan jatuh dan mati. Kamu kasih lihat layar hitam? Bohongin aku ya? Nggak mau kerja, pergi sana. Pergi. Berita bilang kamu akan mati jatuh. Aku bohongin kamu? Pak Zhang, Pak Zhang, Pak Zhang. Ada kecelakaan. Mandor Sang jatuh mati. Mati. Mandor Sang beneran mati jatuh. Ramalan berita besok beneran jadi kenyataan. Berarti benar ada kemampuan meramal. Aku menang lotre. Dengan 10 juta ini, bisa beli rumah. Dan lamar Shanshanku. Shanshan, aku hari ini ngelakuin hal besar. Aku beli rumah. Siapa dia? karena kamu udah lihat, aku nggak sembunyiin lagi. Aku udah lama jadi selingkuhannya Master Lu. Sayang, ingat, jangan biarin dia sentuh kamu sedikit pun. Nanti aku marah. Yang Master Lu, kamu ngomong apa sih? Masa ya aku biarin barang kotor kayak gini sentuh aku? Sao Shanshan, ibuku nguras habis tabungan. Buat kumpulin 20 juta mahar buat kamu. Aku di proyek kerja keras kayak anjing, ngasih kamu 5 tahun. Sewa rumah 5 tahun, ini balasan yang kamu berikan padaku? Orang sampah sepertimu, memang pantas tidak bisa menikah seumur hidup. Bahkan jika kamu menikahiku dan menafkahiku setiap hari, kamu masih untung besar, tahukah? Lihat baik-baik penampilan jelekmu itu. Apakah kamu pantas menikahi Shanshan? Lebih baik jadi kura-kura hijau yang pengecut seperti biasanya. Sao Shanshan, aku batalkan pernikahan ini. Kembalikan mahar dan uang sewaku. Mimpi! Yang sudah jadi milikku masih mau minta balik? Mimpi aja! Baiklah. Jangan menyesal. Hari ini aku akan membuatmu keluar dari rumahku. Nama di kontrak sewa adalah namaku. Jadi orang yang harus keluar adalah kamu. Siapa Zhao Shanshan itu? Kamu siapa? Cepat keluar, dengar tidak? Rumah ini sudah terjual. Mulai hari ini tidak disewa lagi. Pembelinya Tuan Chu ini? Menipu siapa sih? Dia cuma tukang gali batu di proyek, mana punya uang beli rumah? Chuyang, kamu bahkan nyewa aktor untuk menipuku? Benar-benar gila karena miskin. Aksi! Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepas. Lepaskan aku, Chuyang, tunggu aja. Aku tidak akan biarkan kamu tenang. Heh, Tuan Chu, silakan masuk. Berita utama besok. Berita utama besok. Terjadi ledakan di Gedung Fuli, Kota Jiangzhou. Ledakan terjadi di Gedung Fuli pukul 10. Ledakan. 18 orang hilang, banyak orang yang meninggal. Karena aku dapat kemampuan meramal masa depan sekarang. Maka aku harus melakukan sesuatu untuk mengubah hal ini. Ke Gedung Fuli saja. Halo, Anda siapa? Besok pukul 10 akan terjadi ledakan di sana. Tolong semuanya jangan masuk kerja besok. Kamu siapa? Gila ya?
Bukan, dengarkan aku. Kalian benar-benar jangan masuk kerja besok. Jika kamu pergi, kamu akan celaka. Jika bicara lagi aku akan lapor polisi. Bukan, dengarkan aku. Halo? Halo? Memang tidak percaya juga. Siapa yang percaya jika aku bicara begini? Meneer, banyak orang di sini. Semua sedang masuk kerja. Siapa yang bisa melihatnya? Cepat evakuasi semua orang di gedung. Di sini akan meledak. Lagi, cepat keluar. Aku beneran. Pukul 10 sini akan meledak. Tuan, tolong jangan bikin lelucon yang tidak berguna. Sekarang jam 9.50, tinggal 10 menit lagi. Cepat panggil satpam, usir orang gila ini keluar. Aduh, serius? Aku bisa meramal masa depan. Coba ramal, apakah kamu akan dipukuli atau tidak? Halo, ada apa ini? Wah, Wakil Presiden Shen Shen. Bagus, Anda pimpinannya. Dengar ya. Minggir, Wapres Shen. Anda mewakili grup Shenlu. Untuk negosiasi kerjasama ya, orang gila, jangan pedulikan. Aku akan naik ke atas. Jangan pergi. Nona, gedung ini sebentar lagi akan meledak. Cepat pergi dari sini. Ini memang orang gila. Mungkin dia sengaja membuat rumor. Iya, cepat suruh satpam usir dia. Kalian tidak percaya ya? Aku buktikan. Lihat sendiri, beritanya bilang. Gedung Fuli meledak jam 10, lihat kan. Hahaha, Kalian tertawa apa sih? HPMU habis baterai, kamu tidak tahu. Ini tidak kelihatan. HPMU layarnya hitam. Tidak mungkin. Di sini, gedung Fuli meledak jam 10. 32 orang tewas. 196 orang luka-luka, kalian tidak lihat. Masih berani buat rumor, mau dipukul ya? Tunggu, ulangi berita dan jumlah korban tadi. Tertulis 32 tewas, 196 luka-luka. 2 kali akurat, sepertinya dia tidak bohong. Wapres Shen, jangan percaya dia. Dia jelas-jelas pembuat rumor. Cepat telepon polisi tangkap dia. Saudara-saudara, lebih baik percaya, cepat beritahu orang di dalam. Mengungsi, meski akhirnya ramalanku tidak terbukti. Kalian hanya rugi beberapa menit saja. Sekarang di dalam ratusan orang, tiap orang beberapa menit. Total jadi puluhan jam. Berapa besar kerugian ekonomi, kamu tahu. Kamu juga tahu itu ratusan orang. Ini ratusan nyawa, uang dan nyawa mana penting. Kalian tidak bisa bedakan. Tanpa bukti, kenapa kami percaya kamu? Perusahaan absen jam 10, terlambat tanggung jawabmu. Aku masih ada bonus kehadiran bulan ini, terlambat sehari hilang semua. Kamu ganti juga. Pagi-pagi semua buru-buru kerja. Jangan cari masalah. Ayo bubar, bubar, bubar. Jangan pergi dulu. Semuanya, pikirkan orang tua, anak-anak kalian, dan pasangan. Meski kemungkinan ledakan cuma 1/1.000.000. Kalau terjadi, keluarga kalian hancur. Dia ada benarnya. Gimana kalau begini? Hubungi keamanan dan manajer untuk periksa. Kalau aman, ya bagus. Kalau ada masalah, kita bisa segera evakuasi. Ini ide bagus. Nona ini benar. Lebih baik dipastikan dulu. Tinggal 5 menit lagi, nggak sempat. Halo, keamanan? Siapa yang ngarang? Gedung Fuli mau meledak. Orang ini. Hei, jangan buat masalah. Cepat pergi. Aku nggak bohong, gedung ini beneran mau meledak. Tim keamanan kami patroli setiap hari. Mustahil ada ledakan di sini. Kalau petugasnya lalai saat patroli, Jangan ngaco. Semua satpam aku yang latih. Masa aku percaya kamu, bukan mereka? kalau aku bohong, kalian bisa panggil polisi. Tapi sekarang cuma sisa 4 menit, 4 menit. Beneran nggak sempat. Masih ngel? Tangkap dia. Iya, usir dia. Omong kosong. Buang-buang waktu. Ini nyawa ratusan orang. Kalian nggak peduli? Tunggu. Gimana kalau kita keluar bareng? Wakil Presiden Shen, orang kayak gini. Pasti gila atau penipu. Kamu percaya? Aku kesini buat kerjasama. Nggak apa-apa telat beberapa menit. Aku sarankan kita keluar dulu. Meski cuma 1/1.000.000 kesempatan. Aku pilih percaya dia. Aku nggak percaya omongannya. Iya, manajer keamanan udah bilang aman. Lift datang. Ayo cepat pergi. Jangan pergi. Hei. Sudahlah, aku udah berusaha. Selamatin 1 nyawa, 1 nyawa. Cepat buang dia. Jangan ganggu orang. 100 lebih orang. Turunin aku. Pergi sana. Kalau berani buat onar lagi, habis kamu. Ayo. Tinggal 2 menit. Nggak sempat. Jangan masuk. Yang di dalam nggak bisa diselamatin. Coba yang di luar. Iya, kita bisa cegah orang masuk gedung. Selamatin 1 nyawa. Bang. Gedung ini mau meledak. Jangan masuk. Kamu gila ya? Aku mana ada.
Gedung ini mau meledak, jangan masuk. Beneran jangan masuk, bisa mati, takut masuk. Di dalamnya mau meledak. Bangun, aku mau terlambat kerja. Nona, Balik dong, mereka gak percaya aku gimana. atau udahan aja. Lagian, belum tentu beneran meledak. Tinggal semenit lagi, sekarang aku gak bisa ngapa-ngapain. Shen Yu, kamu hari ini kan mewakili grup Shenlu. Bahas proyek sama grup Fuli, kok belum masuk? Suara ini. Kamu. Chuyang, lihat pakaianmu kayak pengemis. Malu banget, dulu aku buta. Gimana bisa suka sama orang kayak kamu? Kamu ini. Kok sama tunanganku Shen Yu bareng? Lu Wenjie, aku belum setuju pernikahan dua keluarga kita. Jangan sering panggil tunangan. Nanti juga bakal, iya, kok kamu gak masuk? Bapak ini bilang gedung Fuli mau meledak. Aku ikut keluar. Xiao Yu, jangan percaya omongan sembarang orang. Bisa gak? Chuyang, kamu biasa aja lembek. Gak ada gunanya udah biasa. Sekarang malah ngomong sembarangan. Kapan kamu bisa-bisa diandalkan? Gak percaya ya? Oke, kalian masuk aja. Pikir aku takut? Ayo Shan Shan. Ternyata tepat jam 10. Kamu. Kartu ini ada 1 juta. Password 6 digit terakhir nomor kartu. Gak, uang ini aku gak bisa terima. Aku mau minta tolong lagi. Apa? Papaku suruh aku nikah sama Luenjia. Aku gak mau nikah. Itu yang kemarin. Dulu keluarga Shen dan Lu bikin grup Shen Lu bareng. Papaku mau aku lanjutin pernikahan. Butuh bantuanku gimana? Hari ini aku mau ikut acara judi batu giok. Oke, aku terima dulu. Ayo naik. Oke. Berita utama besok. Pameran batu giok, kejutan besar terungkap. Pemilik lelang gagal temukan giok senilai miliaran. Batu nomor 37 dievaluasi 2,1 miliar rupiah 1,5 M. Hari ini, aku akan ubah 1 juta jadi 10 miliar. Ini tempat lelang pameran batu giok. Tapi belum mulai. Di luar masih ada area A, B, C, D. Buka sepanjang hari, harga jelas. Oke. Apa yang perlu kulakukan? Bantu aku pilih satu. Aku punya 50 juta. Selain batu utama nomor 1, batu lain bisa ditawar. Baik. Harga buka batu utama nomor 1 ini terlalu tinggi. Mungkin akan gagal lelang. Ini bisa. Batu nomor 3, gioknya dievaluasi 2,1 miliar rupiah. Aku juga sudah balas budi Nona Shen yang kasih 1 juta. Bagus. Bagus. Ayo lihat ke sana. Nomor 7 bisa hasilkan 1,5 M. Dengan ini, aku bisa dapatkan batu utama nomor 1. Xiao Yu. Kebetulan sekali kamu juga datang. Lu Wenjie. Ini. Bukan si orang gila kemarin itu? Kenapa kamu bawa dia ke sini? Aku minta dia bantu nilai giok untukku. Kamu minta tukang bangunan nilai giok? Xiao Yu, kamu ini. Sakit parah sampai coba-coba ya. Chuyang, berani-beraninya kamu pura-pura jadi ahli harta karun. Menipu Nona Shen, cari mati. Aku percaya Chuyang, dia bisa meramal masa depan. Wahahaha. Xiao Yu, kebohongan kacau begini. Kamu juga percaya? Chuyang, sebelum kamu, buat Nona Shen rugi. Cepat pergi. Apa kalian lupa? Kemarin Chuyang ramalkan gedung meledak. Dan selamatkan kalian. Itu. Pasti dia kebetulan tahu bahayanya lebih dulu. Polisi. Menurutku, batu giok itu cuma soal keberuntungan. Atas dasar apa kalian pikir aku nggak bisa? Salah, bertaruh batu giok bukan hanya mengandalkan keberuntungan. Yang lebih penting, itu mengandalkan mata yang tajam, semuanya. Izinkan saya perkenalkan,
ini Master Wang. Dia dikenal sebagai Mata Giok Dewa. Kamu benar-benar mengundang mata giok dewa. Konon katanya tingkat kemenangan taruhannya 50%. Astaga, luar biasa. 10 dewa pun sulit menilai batu giok Senji. Master Wang ini benar-benar hebat. 50%. Banyak ya? Ini jelas orang awam. Tahukah kamu? Bertaruh batu giok itu, 10 taruhan 9 kalah. Berani meragukan kemampuan saya. Kalau begitu saya tanya, batu nomor berapa yang kamu pilih? Nomor 3. Hahaha. Ternyata benar-benar orang awam. Orang dalam tahu. Lebih baik pilih satu garis, daripada pilih satu bidang luas. Nomor 3 ini. Jelas-jelas bagus di luar, busuk di dalam. Saya tidak paham pengalaman dalam kalian. Saya hanya percaya pada naluri saya. Dengarkan, dia sendiri mengaku dia orang awam. Sekarang masih ada waktu, ganti batu lain. Tidak perlu. Saya percaya Chuyang. Tuan Lu, karena Nona Shen tidak mau menerima saran. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Anak muda, tidak mendengar nasihat orang tua. Rugi di depan mata. Hahaha. Nona Shen, saya mau keliling lapangan luar. Saya harus setidaknya dapat 20 juta untuk mendapatkan tiket masuk menjadi miliarder 10 miliar. Kenapa? Chuyang tidak terlihat. Pasti. Di lapangan luar modalnya habis kalah, malu masuk. Hahaha, orang awam berani bertaruh batu giok. Punya 1 juta pun tidak cukup bayar uang sekolah. Chuyang, saat genting, kamu pergi kemana? Xiao Yu, bagaimana kalau kamu cepat ganti batu lain? Sekarang masih ada waktu. Terima kasih, tidak perlu. HMPH. Cepat lihat, Raja Giok bertopeng. Batu giok nomor 7, pasti milik saya. Katanya, di lapangan luar, 10 taruhan 9 menang. Meraup lebih dari 20 juta dan selalu memakai topeng. Jadi disebut Raja Giok bertopeng. Dengar tidak, Xiao Yu? 10 taruhan 9 menang, ini baru kemampuan sejati. Chuyang itu cuma orang awam yang mengandalkan keberuntungan. Tidak bisa dibandingkan. Raja Giok bertopeng ini pasti murid. Ahli penilai harta karun. Raja Giok bertopeng. Kok mirip banget sama Chuyang? Hahaha Shiryu, kamu tidak apa-apa kan? Lihatlah Raja Giasi palsu itu, badannya, karismanya. Apakah sampah Chuyang itu bisa dibandingkan dengannya? Benar sekali, sampah itu, seluruh harta yang dia miliki jika ditotal. Bahkan tidak sebanding dengan 1 bulu badan Raja Giasi palsu itu. Memang betul. Kemungkinannya terlalu kecil. Kalau saja Raja Giasi palsu mau membantu saya memilih 1 batu giok, itu akan sangat bagus. Dia pasti datang untuk ikut lelang, tidak mau membantu orang lain. Lihatlah, dia berjalan ke arah kita. Apakah Raja Giasi palsu mengenal Tuan Wang? Aku, sebagai mata giok dewa, sudah wajar kalau dia sebagai generasi muda datang bertemu. Hahaha. Nona, apakah ada orang di sini? Oh ini. HMPH, apa itu Raja Giasi palsu? Bahkan tidak mengenal saya mata giok dewa. Benar-benar buta mata. Sok tua dan menjual nama palsu. Menipu masyarakat untuk mendapatkan reputasi. Kamu. Tuan Wang, tenanglah dulu, silakan duduk. HMPH. Hahaha Tuan Raja Giasi palsu, tolong bantu saya memilih 1 batu giok. Saya terpaksa. Tidak ada yang bisa saya katakan. Sudahlah, Tuan Muda Lu, kita pulang saja dulu. HMPH. Para tamu yang terhormat, selamat datang di pelelangan batu giok mentah. Saya yakin kalian semua sudah melihat 10 batu giok mentah berkualitas tinggi. Kita tidak bicara banyak, pelelangan akan segera dimulai.
Pertama adalah batu nomor 10A, harga awal 2,8 juta. 2,8 juta. 2,8 juta, ada yang menawar lagi. Sisi wajahnya terlihat sangat familiar. Tuan muda Lu, kenapa dia bisa tidur? Cuma bermain trik, dia tidak menawar, saya juga tidak. 2,9 juta. 3 juta. Batu nomor 9, harga awal 3,6 juta. 3,8 juta. 4 juta. Apakah dia akan tidur terus sampai pelelangan selesai? Selanjutnya kita mulai lelang batu nomor 7, harga awal 5 juta. Ada yang menawar 5 juta? 5 juta. 5,2 juta. 5,2 juta. Ada yang menawar lagi. 5,2 juta. 5,5 juta. 5,5 juta. 5,5 juta. Harga tertinggi saat ini 5,5 juta. Apakah masih ada yang mau menaikkan harga? 10 juta. Ramalan bilang nomor 7 bernilai 150 juta. Aku pasti dapatkan. Raja Jade bertopeng malah ikut, memang luar biasa. Gak sanggup ikut. Aku Batu mentah ini, meski keluar Jade, juga bukan kualitas bagus, paling-paling. Cuma laku 20 juta. Hanya orang bodoh yang mau, 11 juta. Yang Master Lu, kan dia yang mau, suruh dia naikin harganya. 15 juta, 20 juta. Yang Master Lu, jangan naik lagi, meski keluar Jade, juga gak untung. Iya yang Master Lu, jangan-jangan dia sengaja tipu kamu. Aku tentu gak benar-benar mau, cuma mau bikin dia jengkel. Berani meremehkanku, sekarang meski dia bisa dapat Jade, juga gak bakal untung. Kekanak-kanakan banget. 20 juta. Ada yang mau naikkan lagi? 20 juta siapa yang berani naik lagi? Cepat selesaikan, biar mereka lihat bisa dapat apa. 20 juta pertama, 20 juta kedua. 20 juta. Ketiga, terjual. Selamat, perlu dibuka di tempat. Tentu buka. Wah ini, Jade ungu, ini Jade ungu. Ini ternyata Royal Purple. Aduh, Raja Jade bertopeng kali ini untung besar. Apa itu Royal Purple? Ini jenis jade yang lebih langka dari Imperial Green. Kamu kan bilang gak bakal keluar Jade Premium. Sama kamu, kenapa halangi aku terus ngebit? Penyelenggara mau beli kembali Jade ungu ini dengan 150 juta. Tuan bertopeng, bagaimana pendapat Anda? Setuju. Transfer masuk rekening 150 juta. Tuan bertopeng sekali lagi ciptakan keajaiban. Mari kita bersama-sama beri selamat padanya. Selanjutnya kita lelang batu mentah nomor 3A. Harga awal 15 juta. 15,5 juta, 16 juta. 20 juta. Harga tertinggi saat ini 20,5 juta sekali. Pertama. 25 juta. Kedua. Sudahlah, Master Wang kan bilang bahan ini jelek. Iya Master Wang bilang, mending beli garis daripada beli selembar. 25 juta. Ketiga, terjual. Raja Jade bertopeng, malah sama sekali gak peduli nomor 3. Apakah batu ini benar-benar sampah seperti yang dikatakan Master Wang? Selamat, Nona Shen. Apakah Anda ingin memotong batu di tempat? Potong. Wah, Chu yang benar-benar meramalkan dengan tepat. ini tidak mungkin. Nomor 3 juga naik. Apakah keberuntungan si imut itu benar-benar sebaik itu? Selamat, Nona Shen, naik drastis. Batu ini setidaknya bernilai lebih dari 200 juta. Wah, Terima kasih semua. Raja Giok bertopeng. Apakah dia tidak melihat nomor 3 akan naik? Ah, benar juga. Lagi pula, bahkan dewa pun sulit menilai batu Giok sejengkal. selanjutnya kita mulai lelang batu mentah nomor 2A. Harga awal 20 juta. 22 juta. Masih ada yang mau menaikkan? Perumpamaan mengatakan nomor 2 benar-benar gagal, pembeli rugi total. 30 juta. Raja Giok bertopeng bertindak lagi. Ah, apakah nomor 2 juga ada isinya? Jangan buru-buru, tunggu sebentar lagi. Master Wang, sekarang bagaimana? Naikkan. 31 juta. 40 juta.
Takut kan? Ayo, naikkan lagi. Selamat, Tuan Lu. Habis 50 juta untuk batu sampah yang tidak berharga. Tidak mungkin. Sekarang hitung mundur untukku. Kenapa masih diam saja? Ah, 50 juta. Pertama, 50 juta. Kedua, 50 juta. Ketiga. Laku? Potong. Potong batu ini sekarang juga. Hahaha. Ini, aduh. Gagal total. Batu ini paling-paling cuma bernilai ratusan ribu. Haha. Aku akhirnya mengerti. Tuan bertopeng ini sengaja menaikkan harga. Untuk balas dendam pada Tuan Lu. Ah, benar-benar karma. Menipuku 50 juta. Aku pasti akan carikan cara agar kamu kembalikan. Benar-benar mencelakakan diri sendiri. Shen Yu, kamu. Selanjutnya, kita mulai acara utama lelang ini. Batu mentah nomor 1. Harga awal, batu raksasa, harga awal 1 miliar. Nomor 1? Nomor 1 saja deh. Iya, nomor 1 terlalu berisiko. Batu mentah ini memang besar. Tapi dilihat dari kulitnya, meski keluar giok, bukan bahan yang bagus. Harga awalnya saja 1 miliar. Terlalu tinggi. Kata Master Wang masuk akal. Haha, sepertinya akan dilelang lagi. Jangan lama-lama, cepat umumkan lelang ulang. Baik, saya umumkan. Batu asli nomor 1, lelang ulang. 100 juta. Raja Giok bertopeng menawar lagi. 1 tebakan surga, 1 tebakan neraka. Menurutku, dia ingin mengembalikan semua yang pernah didapatnya. Hahaha, tidak menyangka karma datang secepat ini. Raja Giok bertopeng, aku ingin lihat. Bagaimana kamu menghabiskan 100 juta ini? Kamu tidak menambah? Hah, kau pikir aku bodoh, sampai tertipu kedua kalinya. Kalau begitu boleh dihitung mundur? Oh, 100 juta, pertama. 100 juta, kedua. 100 juta, ketiga, terjual. 10 miliar, aku datang. Tuan bertopeng, apakah Anda perlu memotong batu di sini? Ah, tidak, potong di belakang. Silakan. Hah, lihat, dia sendiri tidak percaya diri, tidak berani. Memotong di depan umum, haha, tidak tahu juga. Ekspresinya seperti apa setelah kehilangan 100 juta ini? Berani melawan yang Master Lu, pantas bangkrut. Astaga, ini. Yes. Aku harus segera laporkan ke bos. Halo bos, tolong segera datang ke tempat lelang. Giok yang akan tercatat dalam sejarah, diperkirakan bernilai hingga 10 miliar. 10 miliar. Aman. Raja Giok bertopeng itu, kenapa belum kembali? Mungkin, gagal bertaruh, malu ketemu orang, kabur diam-diam. Ah, muda dan panas hati. Wajar tidak tahan tekanan. Maaf membuat semua menunggu. Bagaimana hasilnya? Naik atau jatuh? Iya, cepat katakan. Apa ini? Kenapa ditutupi kain merah? Jangan-jangan benar naik? Ini 100 juta, mana mungkin menang, hah? Mungkin, gagal. Tidak berani diperlihatkan ya. Tenang semua, berikutnya persilakan Tuan bertopeng kita. Memimpin kita semua menyaksikan sejarah. Menyaksikan sejarah? Apa maksudnya? Jangan-jangan benar naik? Wah. Wah. Ini tidak mungkin, kaisar hijau sebesar ini, 1000 tahun sekali. Harta karun langka ini, benar-benar bikin dia menang besar. Nilai ini berapa sih? Paling nggak, ratusan miliar. Ratusan miliar, ratusan miliar. Satu batu giok ini aja, udah setara dengan satu grup Shenlu. Harta langka kayak gini, nggak sembarang orang yang pantas punya. Bocah ini pasti curang, pasti pakai cara-cara tertentu. Dia udah tahu nilai batu itu dari awal. Iya bener, pasti ada yang nggak beres di sini. Iya, kata Lu Shao bener, untung dia itu rugi kita.
Jangan-jangan udah dari awal kong kali kong sama penyelenggara? Aku menang dari kemampuan sendiri, kalian kalah. Cuma bisa nyalahin nasib sendiri aja. Ngapain teriak-teriak gak jelas di sini? Bocah, ku beritahu, semua yang hadir di sini, semuanya tokoh-tokoh besar di dunia batu giok. Orang-orang terpandang, bahkan Master Wang sekalipun. Nggak berani sembarangan bikin marah. Ku beritahu, mending uangnya dikembalikan ke kita. Awalnya ku kira bocah ini, murid dari Master penilai harta karun mana. Lihat aja wajah serakah dan egoisnya. Tentu aja bukan. Seharian pakai topeng aja. Aku rasa pasti ada masalah. Iya, lepas topengnya. Lepas. Aku gak pernah bilang kalau aku murid utama siapa-siapa. Semua itu cuma tebakannya sendiri. Soal topeng, bos besar di balik layar pesta judi batu, Yo Xiong pernah bilang, peserta lelang berhak merahasiakan identitasnya. Apa? Kalian mau langgar perkataannya juga? Bocah, jangan pakai nama Xiong Ye buat nakut-nakuti. Sekarang yang dibahas masalahmu. Luan Jie, kamu bikin ricuh, bikin kekacauan. Hati-hati orang penyelenggara usir kamu. Hampir aja lupa Shen Yu. Kamu juga menang besar, jangan-jangan kamu sekongkol sama dia? Jangan kayak anjing gila sembarang gigit. Coba jelasin, kenapa dia beli nomor 7, beli nomor 1, tapi nggak beli nomor 3 MU? Itu keputusan Raja Giok bertopeng sendiri. Kamu orang biasa mana ngerti? Oke, coba kamu yang jelasin, kenapa nggak beli yang nomor 3 itu? Itu semua rahasia aku ngecek batu giok. Gimana bisa sembarang ku beritahu? Nggak mau ngomong? Kalau gitu hari ini, jangan harap bisa keluar dari sini. Ayo semua, habisi dia. Siapa yang kasih nyali? Berani berulah di wilayahku, Yo Xiong? Raja Giok, Yo Xiong. Kenapa dia datang sendiri? Dia itu bos besar di balik layar pesta judi batu. Bisnis batu giok Tuan Xiong menjangkau pasar dalam dan luar negeri. Bahkan banyak kepala negara pun harus menghormatinya sedikit. Luan Jia, berani berulah sekali lagi. Hati-hati keluarga Luan tidak bisa melindungimu. Tuan Xiong bisa melindunginya kan, Tuan Xiong? Aku laporkan, orang ini curang, katakan padaku. Bahkan instrumen paling canggih pun tidak bisa mendeteksi batu giok. Bagaimana dia bisa curang? Ini, Tuan Muda Lu, Siapa itu? Keluarkan orang ini dari sini. Hei, bukan. Setelah itu, Tuan Xiong dilarang ikut dalam acara tebak batu giok. Lepaskan aku. Tuan Muda Lu. Siapa lagi yang berani mengganggu ketertiban tempat ini? Nasibnya sama seperti dia. Saudara, apakah kamu puas dengan penangananku barusan? Terima kasih Tuan Xiong. Aku masih mau mengumumkan satu hal, batu giok ini. Aku sudah membelinya dengan 100 miliar, lelang sudah selesai. Semua boleh bubar ya. Sekarang, aku punya modal kerja sebesar 30 miliar. Ditambah saham Yowes Jewelry senilai 70 miliar. Bagaimana menurutmu? Tentu tidak masalah. Oh ya, Tuan Xiong. Mohon bantu rahasiakan identitasku. Tenang saja. Oh ya, mulai sekarang panggil aku Kak Yo saja. Oke, terima kasih Kak Yo. Aku pergi duluan ya. Bos, Tuan Hong mendengar tentang Raja Giok Topeng itu. Ingin bertemu dengannya. Tuan Hong, Berita utama besok. Berita utama besok. 23 Februari 2020, orang terkaya Provinsi Jiangnan Hong Darong mengalami alergi parah akibat kue pada acara ulang tahunnya. Setelah dibawa ke rumah sakit, upaya penyelamatan gagal dan meninggal dunia. Apa hubungannya ini dengan saya? Halo. Nona Shen Yu. Chuyang, Nona Shen. Ada apa ya? kemarin terlalu sibuk sampai lupa memberitahumu. Batu nomor 3 yang kamu pilihkan untukku, setelah dibuka harganya melonjak tinggi. Dapat untung hampir 2 miliar. Selamat buat Nona Shen. Sepertinya kamu tidak perlu menikah dengan Luan Ji lagi kan? Memang tidak perlu menikah lagi, tapi Luan Jia ingin bersaing dengan saya untuk posisi manajer umum, saya tidak boleh kalah dia. Luan Ji ini memang benar-benar. Saya sudah janji dengannya untuk sama-sama pergi ke acara ulang tahun Tuan Hong hari ini. Siapa yang bisa membantu grup mendapatkan keuntungan lebih besar? Siapa yang akan duduk di kursi ketua direksi? Aku ingin kamu temani aku pergi. Pak Hong. Oh, orang terkaya di Provinsi Jiangnan, Hong Darong. Hong Darong, orang terkaya di Provinsi Jiangnan, alergi parah karena kue di pesta ulang tahunnya. Keluarga Shen dan keluarga Lu, kami semua ingin di pesta ulang tahun itu mendapat perhatian Pak Hong. Sepertinya surga ingin aku pergi. Baiklah, aku temani kamu. Oke, temani aku ke toko barang antik dulu. Ambil hadiah yang sudah disiapkan untuk Pak Hong. Baik.
Apa yang ingin dilihat oleh kalian berdua? Shen Yu sudah memesan di sini. Lukisan panjang umur burung banga dan pohon pinus. Pindahkan ke aku. Waduh, Nona Shen sudah bayar deposit 300.000. Aku bayar 2 kali lipat. Deal. Aku ambilkan untukmu sekarang. Yang Master Lu, bukankah ini akan membuat Nona Shen marah? Wanita itu selalu mengungguli aku. Setelah dia menikah ke keluarga Lu, aku pasti akan membuatnya malu. Untuk kali ini, aku sengaja ingin merebut barangnya. Ini bisa membuatku menyenangkan Pak Hong, sekaligus membuatnya malu. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Yang Master Lu, kalau kamu menikahi Nona Shen, apakah kamu akan meninggalkanku? Tenang saja. Kapanpun, orang yang paling aku sayangi adalah kamu. Yang Master Lu, Lu Wenjie, tidak mengganggu momen kalian, kan? Xiao Yu, apa yang kamu bicarakan? Shan Shan adalah sekretarisku. Matanya kemasukan sesuatu. Aku cuma membantunya meniup. iya, benar. Mataku tadi kemasukan sesuatu. Benar-benar cocok, sama-sama busuk. Kamu, Justru kamu, kenapa masih bergaul dengan orang ini? Kemarin, sepertinya kamu rugi 50 juta. Sedangkan aku untung 10 miliar. Di antara kita berdua, siapa yang bodoh? Kamu untung 10 miliar? Kamu anggap diri kamu Raja Giok palsu? kamu tidak tahu malu. Mengklaim kejadian Raja Giok palsu. Sebagai milikmu, kami semua ada di sana waktu itu. Wah, hampir ketahuan. Untungnya mereka tidak percaya. Setidaknya Chu yang membantuku dapat 200 juta. Ini kamu harus akui, kan? Itu cuma keberuntungannya saja. Kalau kamu selalu mengandalkannya untuk cari untung. Hati-hati suatu hari nanti, modal dan untungmu habis semua. Cuyang, kapan kamu bisa cari pekerjaan yang benar? Kamu setiap hari di samping Nona Shen, cuma numpang makan dan minum. Siapa bilang dia nggak punya kerjaan yang benar? Sekarang aku resmi ngangkat Chu Yang jadi penasihat khususku. Pak, lukisan Anda. Lukisan pohon pinus dan burung banga yang aku pesan emang bagus. Aku puas banget. Bos, bukannya pohon pinus dan burung bangau ini yang aku pesan? Maaf Nona Shen, lukisannya udah aku jual ke bapak ini. Bos Liu, uang muka aku udah kamu terima. Kok berani jual ke orang lain? Selama belum deal, aku mau jual ke siapa ya ke siapa. Kamu? Aduh, ternyata lukisan ini yang si Ryu pesan ya? Bosnya juga nggak kasih tahu aku. Gimana kalau gini, asal kamu mau nikah sama aku kasih lukisan ini buat kamu. Luenjie, licik banget sih. Pesta ulang tahun Pak Hong sebentar lagi mulai. Mau cari hadiah yang cocok lagi, susah loh. Ini uang muka 300.000, Nona Shen, silakan. Tunggu. Cuma bayar ganti rugi 300.000 uang muka doang? Gimana? Mau minta ganti rugi 2 kali lipat? Ayo laporin aku. Aku bisa temenin kalian main lama-lama. Tapi kayaknya Nona Shen lagi buru-buru ya. Aku nggak apa-apa nunggu, dia nggak tahan. Chu Yang, udahan deh. Gini aja, kamu siapin hadiah dulu. Biar aku urusin di sini. Beneran bisa? Kapan aku pernah ngecewain kamu? Nanti ketemu di pesta ulang tahun Pak Hongnya. Nah, aku bisa buka toko barang antik ini, ada backingan loh. Saran aku, ambil duitnya terus minggat. Enggak, nanti 300.000 aja nggak dapat. Oh ya? Kalau gitu hari ini aku mau lihat. Backingan kamu bisa selamatin kamu nggak? Kak Yo, aku Chu Yang. Apa kakak kenal orang di dunia barang antik? Ya jelas kenal dong. Batu giok sama barang antik kan satu dunia. Begini, aku nemu toko barang antik yang kayaknya ada masalah. Tolong kakak bantuin urusin. Berani ganggu teman aku? Aku bikin dia nggak bisa makan enak. Kirim alamatnya ke aku. Oke, makasih Kak Yo. Pak Hong, bukannya Bapak pengen ketemu. Teman aku si Raja Giok palsu itu, aku bentar lagi. Kebetulan mau ketemu dia. Tapi teman saya ini, ingin merahasiakan identitasnya. Saya harus tanya dulu, apakah dia mau bertemu Bapak. Kalau begitu, saya minta tolong, yo. Dia sangat penting bagi saya. Hei, kamu, bukannya kamu minta bantuan? Mana orangnya? Aduh, malas ngomong panjang lebar. Cepat pergi, beraninya kamu.
Raja Giok, Siong Ye. Wah, Siong Ye. Kenapa Bapak sampai mampir ke toko kecil saya? Saya benar-benar terhormat. Katanya, kamu yang ganggu teman saya. Teman Bapak? Saudara Chu, ini dari asosiasi antik. Masalah toko ini, langsung saja laporkan ke dia. Wah, Pak, saya salah. Saya ganti uang muka 2 kali lipat. Mohon maafkan saya, beri saya kesempatan. Kamu memang salah. Yang saya pedulikan bukanlah uang muka 300.000, tapi sikapmu. Ini bukti pelanggarannya. Kalian yang tentukan hukumannya. Melanggar kontrak, sesuai aturan dikenakan denda 10 kali lipat. Dan ditutup untuk perbaikan selama setahun. Hancur. Toko kecil saya ini pasti bangkrut. Lain kali jangan terlalu sombong. Yoga, ayo kita pergi. Saudara Chu, kebetulan saya ada hal yang butuh bantuanmu. Yoga, silakan katakan. Konglomerat tertua di Provinsi Jiangnan, Pak Hong. Dengar kabar perbuatanmu kemarin, sengaja cari saya. Hanya ingin bertemu Raja Giok bertopeng ini. Kalau Pak Hong tahu saya Raja Giok bertopeng, lalu saya beritahu dia. Di pesta ulang tahun akan mati alergi selai. Yoga, saya mau terima telepon dulu. Ya, saya mungkin tidak, Pak. Kembali untuk ikut pesta ulang tahun. Sebenarnya, saya bisa langsung antar kamu ketemu Pak Hong. Kamu tidak perlu siapkan hadiah khusus. Udah kayak gini, masih mau buat saya senang. Jadi kamu terlambat berapa lama? Kira-kira 10 menit. Saya tanya dulu ya. Yoga, bisakah pesta ulang tahun Pak Hong ditunda bukan 15 menit? Masalah kecil. Cukup satu kata dari Pak Hong. Barusan saya dengar, pesta ulang tahun Pak Hong ditunda 15 menit. Kamu jangan buru-buru, santai saja. Benarkah? Terima kasih, Chuyang. Kalau gitu saya tutup dulu. Terima kasih, Yoga. Saya ingin tunggu setelah pesta ulang tahun selesai, baru ketemu Pak Hong. Boleh? Boleh juga. Iya, ini undangan meja nomor 1. Terima kasih atas kebaikan Yoga. Jenny sudah kasih saya. Undangan untuk meja nomor 2 sudah. Oh. Kalau gitu, gak gangguin deh urusan baik lu, bro. Kak Yo, kita cuma teman biasa aja. Gue ngerti, gue juga pernah ngalamin. Oke, ayo berangkat. Brother Chu, gue duluan kasih tahu Pak Hong dulu ya. Oke, Kak Yo. Gue duluan ke venue acara. Yang Master Lu, Pak Hong kan orang terkaya di Provinsi Jiangnan. Kenapa mau ngadain pesta ulang tahun di kota kecil kayak Jiangzhou kita? Nah, ini yang lu gak tahu. Kampung halaman Pak Hong juga di Jiangzhou. Gue sengaja nyiapin hadiah spesial. Kalau Pak Hong suka, siapa tahu gue bisa langsung melesat. Pasti yang Master Lu juga bawa hadiah mewah ya? Iya, yang Master Lu. Cepat tunjukin, biar kita bisa lihat. Gak terlalu mewah kok. Cuma lukisan burung banga dan pohon pinus. Wah, keluarga lu emang keluarga top di Jiangzhou. Yang Master Lu emang beda. Hadiah yang Master Lu pasti yang terbaik. Iya, yang Master Lu. Dengar-dengar keluarga Shen dan lu mau dijodohin. Kenapa Nona Shen juga datang hari ini? Dia tuh, abis dapat untung dikit di acara Batu Giok. Langsung jadi sombang. Orang kayak gitu, mau dikasih gratis aja gue gak mau. Luan Jie ini, masalah sendiri diam aja. Malah jelek-jelekin Shen Yu. Yang Master Lu sehebat ini. Kok Nona Shen Yu gak tahu hargain ya? Nona Shen masih terlalu muda. Dengar-dengar di acara Batu Giok kemarin ada Raja Giok bertopeng, palsu. Pasti yang Master Lu udah lihat kan? Kita langsung akrab, saling mengagumi. Wah, emang yang Master Lu. Hebat, hebat. Salut, salut, salut. Beneran? Kok gue denger lu malah nyinggung Raja Giok bertopeng? Terus diusir dari lelang? HMPH. Lu aja gak dateng ke lelang. Dari mana dengar rumor gituan? Iya, jangan asal nuduh. Gue yang nuduh? Atau kalian yang bohong terang-terangan? Ini tempat buat lu. Cepat pergi. Bukannya ini pesta ulang tahun Pak Hong? Udah tahu, mending cepet pergi. Orang rendahan kayak lu gak pantas masuk sini. Gue orang rendahan? Terus, lu merasa lu lebih tinggi? Chuyang. Orang kaya itu kelas atas, orang miskin itu kelas bawah. Prinsip sederhana kayak gini aja lu gak ngerti. Ngerti gak? Sampah kayak lu. Cuma bikin udara di sini jadi kotor, penampilannya aja udah miskin banget.
Mending kamu pergi aja deh, ini kan acara ulang tahun Pak Hong. Cepat pergi sebelum Pak Hong datang, nanti kamu bikin dia marah. Nanti kamu yang susah. Aku datang buat acara ulang tahun Pak Hong, aku nggak bisa pergi. Acara ulang tahun Pak Hong, kamu pantas ikut? Mau duduk satu meja sama gue? Siapa yang kasih muka? Nona Shen yang kasih. Keluarga Shen dan Lu cuma dapat 2 undangan. Dia malah kasih kesempatan langka ini ke dia. Dia kan jelas-jelas orang yang gak berguna. Ternyata undangan ini penting banget buat dia. Ini urusan aku sama Nona Shen, nggak usah kamu ikut campur. Kamu, Hubungan dia sama Nona Shen apa sih? jangan-jangan Nona Shen suka sama dia? Wah, bakal seru nih. Undangan ini pasti palsu. Cepat pergi dari sini. Iya, undangannya palsu. Zhao Shanshan. Kamu memang satu lubang hidung sama Luan Jie. Aku cuma dukung yang benar, bukan yang dekat. Kamu ketawa apa? Kalau nggak pergi, aku panggil satpam. Merobek undangan sama aja bikin masalah di acara ulang tahun. Kayaknya yang harus diusir itu kamu ya? Oke, hari ini bakal gue tunjukin kemampuan gue. Halo, Manajer Kiao. Ada yang bikin onar di sini. Siapa yang bikin undangan palsu? Manajer Kiao, dia tuh. Usir dia. Kamu nggak cek aslian undangannya dulu, langsung mengusir aku? Cuyang, kamu masih nggak ngerti ya? Asli atau palsu? Itu cuma masalah manajer Kiao ngomong aja. Dia bisa mewakili Pak Hong? Biar gue kasih tahu, Manajer Kiao sangat dihargai sama Pak Hong. Acara ulang tahun ini juga dia yang urus. Hotel Jiangzhou ini juga punya Pak Hong. Jadi Manajer Kiao itu raja kecil di sini, ngerti? Kerjasama yang bagus ya. Kalian gak takut Pak Hong tahu? Orang kecil kayak kamu, lebih satu atau kurang satu. Kamu pikir Pak Hong peduli? Kalau jadi anjing, ia harus jaga rumah yang baik. Kalau punya niat lain, bahkan mau jadi majikan. Kamu udah dekat mati. Kamu berani menghina gue? Anak muda, pertama bikin undangan palsu. Sekarang bikin onar di acara ulang tahun. Tampaknya kamu perlu diberi pelajaran supaya sadar. Hah, sayang sekali, orang rendahan. Bercita-cita masuk ke kalangan atas kita. Ujung-ujungnya bukan cuma sia-sia. Malah bakal dipukuli sampai masuk rumah sakit. Orang kayak dia, kaki patah pun. Itu salah sendiri. Oh ya? Lihat siapa yang bisa sentuh aku hari ini. Aksi, berhenti. Hanya manajer hotel. Berani-beraninya membalik fakta di sini. Raja Giok Yoseong. Dia datang? Xiong Ye. Dia palsukan undangan, sekarang ketahuan sama yang Master Lu. Saya cuma bertindak adil. Masih berani membantah? Aku lihat sendiri. Iya, saya salah. Harus minta maaf ke siapa? Tuan, maaf, saya salah. Pergi. Kalau berani lagi, Hong Ye pecat kamu. Pergi. Undangan yang kamu sobek? Ambil. Ya, Xiong Ye. Xiong Ye, sudah diambil. Simpan sendiri, buat pelajaran. Ya, Xiong Ye, yang Master Lu diusir dari pesta batu giok. Jangan-jangan benar? Apa dia benar-benar musuhi Raja Giok bertopeng? Mungkin iya. Mulai sekarang, jauhin dia. Bocah, hari ini kamu beruntung. Lain kali, aku gak bakal lepasin kamu. Semua, Hong Ye ada urusan. Pesta ulang tahun mulai sedikit terlambat. Gak apa-apa, kita tunggu. Soalnya Pak Hong sibuk banget. Pak Hong datang ke Jiangzhou, kita sudah sangat terhormat. Sebelum pesta mulai, saya umumkan kabar baik dulu. Semua tamu yang kasih kado ulang tahun hari ini, Hong putuskan kasih balasan 10 kali lipat. Pak Hong benar-benar dewa rezeki Jiangzhou. Untung saya siapin hadiah besar. Hari ini saya bakal kaya. Di antara kita, kado yang Master Lu paling mahal. Pasti dapat paling banyak. Sekali ini bisa bantu grup Shenlu. Dapat untung puluhan juta. Cuma receh. Yang penting bikin Pak Hong senang. Cuyang, pesta ulang tahun udah mulai? Lihat kamu lari sampai keringetan. Udah dibilang pesta ditunda 15 menit, gak usah buru-buru. Xiong Ye bilangnya sebentar lagi. Siapa bilang 15 menit? Tapi kayaknya gak usah nunggu. Pesta bisa mulai. Kamu pikir kamu siapa? Pak Hong mau dengerin kamu? Percaya atau enggak, terserah. Waktu yang baik telah tiba. Perjamuan ulang tahun dimulai. Mari kita sambut Tuan Hong. Pergi.
Perjamuan ulang tahun benar-benar dimulai. Chuyang, kamu kenal Tuan Hong? Xiao Yu, kamu benar-benar percaya omong kosongnya? Iya, dia pasti cuma nebak dengan kebetulan saja. Saya rasa, adik Yoseong, baru saja sudah menjelaskannya untuk saya. Semua tamu yang memberikan hadiah ulang tahun hari ini akan mendapatkan balasan 10 kali lipat nilainya. Ternyata Tuan Hong ini orangnya memang baik. Hanya karena ini, saya juga harus menyalahkannya sekali. Ini belum cukup. Masih jauh dari cukup. Saya akan memilih satu hadiah yang paling saya sukai dari semua hadiah ini, dan pemberi hadiah ini akan mendapat dukungan prioritas dari grup Hong. Bisa bekerja sama mendalam dengan grup Hong. Ini benar-benar melompat ke langit dalam satu langkah. Seandainya tahu, saya akan menguras habis harta untuk memberi hadiah besar. Sepertinya kesempatan kali ini pasti milik yang Master Lu. Yang Master Lu pasti menang kali ini. Sepertinya langit sedang melindungiku. Mulai hari ini, Jiangzhou akan menjadi wilayah keluarga Lu. Sial, apa benar-benar harus kalah pada bajingan ini? Kamu menyiapkan hadiah apa? Saya cuma cari gambar lansia secara dadakan. Cuma gambar lansia, berani dibandingkan dengan gambar pinus dan banga panjang umurku? Sama-sama disebut? Lu Wenjie, jangan sok suci setelah mendapat keuntungan. Oh iya, kamu bilang kalau aku bantu grup Shenlu mendapat dukungan prioritas dari grup Hong. Maka jabatan General Manager biasa ini mungkin tidak cukup lagi, ya? Kamu mau apa lagi? Nanti, Paman Shen mungkin akan dengan senang hati menikahkanmu denganku. Kamu. Jangan khawatir, Lu Wenjie tidak akan mendapat dukungan dari grup Hong. Kamu ini, selain yang Master Lu, siapa lagi yang bisa mendapatkannya? Kamu? Iya. Kamu tidak takut lidahmu terkilir angin kencang? Kamu masih bisa mengeluarkan hadiah ulang tahun yang lebih berharga dan lebih sesuai dengan suasana daripada ini. Tentu saja. Chuyang, bisakah kamu berhenti membual? Saya tambahkan hadiah yang saya suka, harganya tidak harus yang termahal. Asal bisa menyentuh hati saya, itulah yang terbaik. Bagus. Chuyang, Tuan Hong tidak melihat nilai. Kita masih punya kesempatan. Meski tak melihat harganya, hadiahmu tak sebanding dengan punyaku. Mulai sekarang, para tamu undangan dipersilakan mempersembahkan hadiah ulang tahun. Lihat juga ke atas. Ayo. Keluarga Lu dari Jiangzhou mempersembahkan satu set lukisan pinus dan banga memperpanjang umur. Semoga kakek Hong panjang umur, sehat sentosa, dan penuh keberuntungan. Bagus. Dengarkan, kakek Hong puas dengan hadiahku. Keluarga Wang mempersembahkan satu batu Shoushan, semoga kakek Hong berumur panjang seperti Laut Timur. Keluarga Zheng mempersembahkan lukisan Fushou, semoga kakek Hong sehat walafiat. Gimana nih? Aku rasa hadiah semua orang. Nilainya hampir sama dengan lukisan, kucing, dan kupu-kupu. Kali ini, mungkin tak akan menarik perhatian kakek Hong. Keluarga Hou mempersembahkan sepasang botol labu bermotif 8 dewa dan banga awan. Semoga umur kakek Hong panjang dan berkelanjutan. Wah, barang bagus. Tenang aja, kan kakek Hong bilang dia tak peduli nilai. Yang penting bisa menyentuh hatinya. Sebentar lagi giliranmu, siap-siap naik. Keluarga Shen mempersembahkan satu lukisan, kucing, dan kupu-kupu. Bukannya keluarga Shen itu keluarga terkemuka di Jiangzhou? Iya, kok cuma kasih lukisan kucing dan kupu-kupu? Apa keluarga Shen meremehkan kakek Hong? Keluarga Shen agak sombong ya. Kali ini malah bisa-bisa menyinggung kakek Hong. Ini salahku. Tenang aja. Ada aku. Jangan coba menghibur aku. Pesta ulang tahun kakek Hong kali ini benar-benar kacau gara-gara aku. Hadiahku belum dipersembahkan. Oh iya, kamu masih punya hadiah. Gimana? Hadiahku agak spesial, tunggu sebentar baru bisa diberikan. Kakek Hong, sebagai tanda terima kasih atas bimbingan Anda, saya sengaja memesan kue ulang tahun Fushou 6 tingkat ini untuk Anda. Semoga ulang tahun ke-60 Anda lancar dalam segala hal. Xiao Qiao baik hati. Pesta kali ini diselenggarakan dengan baik, saya sangat puas. Terima kasih, kakek Hong. Kalau begitu, mari kita makan kuenya dulu. Setelah habis makan kue, baru saya umumkan hasilnya. Bagaimana? Setuju semua? Setuju. Tidak setuju. Chuyang, kamu ngomong apa? Cepat minta maaf ke kakek Hong. Orang ini benar-benar cari mati sendiri. Cari perhatian. Nanti lihat saja bagaimana kamu matinya. Kue ini semua orang boleh makan, kecuali kakek Hong. Ini pesta ulang tahun kakek Hong, dia tidak boleh makan kue.
Apa kamu sakit? Hei, orang-orang. Keluarkan si pengacau ini. Kamu terburu-buru mengusirku keluar. Karena takut aku ungkap rencanamu? Jangan dengarkan omongannya yang gila, segera bawa dia keluar. Kue ini, kamu taruh selai di dalamnya. Cukup satu gigit, Pak Hong pasti alergi dan meninggal. Chuyang, kamu yakin? Kalau sampai menyinggung Pak Hong, seluruh keluarga Shen tak bisa melindungimu. Aku yakin. Mener Kiao kan orang kepercayaan Pak Hong. Mana mungkin? Dia mau celakai Pak Hong. Iya, mana mungkin. Orang ini kabur dari rumah sakit jiwa ya? Kalau berani bohongi Pak Hong. Kamu tunggu saja dibecot oleh semua keluarga besar di Jiangzhou. Chuyang, benar-benar. Mencari mati sendiri. Kalian masih bengong apa? Cepat usir orang gila ini. Keluar. Tunggu. Panggil dokter pribadiku. Pak Hong, bagaimana bisa kamu dengar? Omong kosong orang gila ini? Periksa saja. Tidak akan lama kok. Cepat. Pak Hong, di kue tidak ditemukan selai. Apa masa depan yang kulihat berubah? Pak Hong kan sudah lihat? Anak ini cuma penipu. Menurutku dia harus dikirim ke rumah sakit jiwa. Iya, dengar? Cepat kirim dia ke rumah sakit jiwa. Tunggu. Aku juga alergi selai. Coba aku cicip, pasti ketahuan. Shen Yu. Chuyang, aku percaya padamu. Shen Yu. Kamu baik-baik saja? Baik, aku cuma makan sedikit. Aku punya obat alergi. Cepat beri aku. Pak Hong jangan percaya mereka. Mereka bohongi kamu. Saudara Yo, minta tolong kamu datang sendiri. Cari dokter untukku. Kue ini mengandung selai yang jelas khusus. Kalau tidak, diperhatikan betul, rasanya tak akan ketahuan. Bagaimana dia bisa tahu ada selai di kue? Apa dia punya kemampuan khusus? Menurutku, mungkin dia juga bermasalah. Apa harus bilang langsung aku bisa lihat masa depan? Aku terlalu peka sama bau selai, habis mencium. Langsung kasih tahu Chuyang. Ah iya. Shen Yu yang kasih tahu aku. Oh, begitu rupanya. Kalian berdua, pengkhianat. Berani-beraninya meracuniku. Orang-orang. Selidiki siapa yang mendukung mereka di belakang layar. Bawa pergi. Pak Hong, percayalah, aku benar-benar tidak berniat membahayakanmu. Masih bisa percaya padamu? Pergi. Ampun. Pak Hong, ampun. Anak muda. Terima kasih atas nyawaku yang kalian selamatkan. Aku umumkan. Grup Shenlu akan mendapat dukungan penuh dari grup Hong. Terima kasih, Pak Hong. Keluarga Shen akan menjadi keluarga terkemuka di Jiangzhou. Grup Shenlu akan berkembang pesat. Keluarga Lu juga akan ikut menikmati manfaatnya. Ini seharusnya menjadi jasaku. Sial, kenapa dia selalu beruntung? Anak muda, bisa ikut aku sebentar? Dia tahu identitasku. Aku tidak bilang apa-apa. Adik Chu, duduklah. Tadi di pesta, aku sudah membalas budi pada gadis kecil keluarga Shen. Anak muda, katakan, hadiah apa yang kau inginkan? Oh, jadi ingin membalas budi padaku. Pak Hong, balas budi pada Shen Yu saja sudah cukup. Aku tidak usah. Aku Hong Darong bukan orang yang tidak tahu balas budi. Bagaimana kalau begini? Aku berikan hotel bintang 5 di Jiangzhou ini padamu. Sangat berharga. Kalau begitu, terima kasih Pak Hong. Hotel ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 di Jiangzhou. Nilainya setidaknya di atas 1 miliar.
Tapi melihatmu, sepertinya tidak peduli. Hahaha. Adik Chu juga seorang miliarder dengan kekayaan puluhan miliar. Puluhan miliar ini memang bukan apa-apa baginya. Kak Yo, Adik Chu, kau sudah menyelamatkan Pak Hong. Apalagi yang perlu disembunyikan? Jangan-jangan, dia adalah Raja Giok bertopeng yang kau sebutkan? Benar. Dia. Ini. Sungguh luar biasa anak muda zaman sekarang. Bagaimana kalau begini, dana dukungan 100 miliar. Untuk perusahaan Jiangzhou, aku serahkan semuanya padamu. Untuk kau tangani. 100 miliar? Aku tidak sanggup. Menurutku, lebih baik Pak Hong sendiri yang langsung mengawasi Jiangzhou. Selain di pesta ulang tahun ini. Jelas ada yang ingin membunuhku. Aku harus kembali menyelidiki. Aku percayakan tempat ini padamu, aku baru tenang. Sebelumnya aku cuma tukang batu. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Kemampuan bisa dilatih perlahan, tapi karakter? Itu susah ditebak. Pak Hong, bagaimana menurut Anda tentang Kak Yo? Karakternya juga bagus. Kemampuannya juga cukup, lebih cocok daripada saya. Saudara Chu, saya ini suka keliling kemana-mana, sudah terbiasa bebas. Kalau disuruh tinggal terus di Jiangzhou, saya nggak tahan. Bagaimana kalau saya tinggalkan satu orang untuk bantu kamu? Sekretaris Li, sini-sini. Pak Hong, Sekretaris Li, kamu tinggal di Jiangzhou. Bantu kerja Chuyang sepenuhnya. baik. Kalau begitu saya akan berusaha sebaik mungkin. Semoga tidak mengecewakan Pak Hong. Nah, gitu dong. Pak Hong, Anda tentukan dukungan besar untuk grup Shenlu. Saya sudah siapkan rencana dukungan 10 miliar. Silakan Anda lihat. Dana dukungannya sudah sepenuhnya diserahkan ke Chuyang. Kamu cek saja dengannya. Tuan Chu, silakan Anda lihat. Kolom kontak grup Shenlu ini. Kok masih kosong? Begini, Tuan Chu, bagian ini perlu Anda tentukan. Ya Shen Yu saja. Sebenarnya, saya ingin mendukungmu untuk membangkitkan Jiangzhou. Tapi sekarang, mendukung grup Shenlu juga sama saja. Tentu saja. Saudara ini, sangat sayang pada Nona Shen Yu. Wah, mungkin sebentar lagi kita bisa minum anggur pernikahan, bagus. Nanti, saya pasti datang tepat waktu dan bawa hadiah besar. Kaya raya dapat pacar cantik. Apa aku tidak sedang bermimpi? Seandainya dulu aku tidak bilang kalau aku yang nemuin kue itu bermasalah. Sekarang begini juga bagus, kan? Tapi kan jelas-jelas kamu yang selamatkan Pak Hong. Tapi Pak Hong malah kasih kesempatan ke grup Shenlu. Aku malah harus berterima kasih padamu. Coba bayangkan kalau waktu itu kamu tidak bilang begitu. Kan kemampuan meramal masa depanku bakal ketahuan. Chuyang. Tapi kamu kan dapat apa-apa? Sebenarnya Pak Hong juga kasih hadiah untukku. Beneran? Hadiah apa? Besok ke hotel, aku kasih kejutan. Chuyang. Aku memang agak suka sama kamu. Tapi, ke hotel, apa nggak terlalu? Enggak, maksudku bukan begitu. Aku cuma mau aja kamu makan. Bodoh. Kalau mau makan, restoran Jiangzhou. Hotel Jiangzhou nggak ada restoran. Ah, ya sudahlah, sama saja. Sialan. Chuyang Shen Yu. Kalian berdua menang lagi. Yang Master Lu, jangan marah dong. Divisi Shenlu ini kan bukan milik grup Shen. Keluarga Lu juga bisa untung, kok. Kamu ngerti apa? Shen Yu sekarang, dengan dukungan Pak Hong, dia pasti semakin nggak mau menikah denganku. Kalau cara halus nggak bisa, coba cara kasar. Kamu ada ide? Dengar-dengar, keluarga Shen sangat ketat. Asal kamu cari cara untuk membawa Shen Yu ke ranjang. Dia nggak mau pun, pasti harus menikah. Bagus, itu ide yang bagus. Kalau begitu, aku akan beri kamu hadiah. Yang Master Lu, kamu jahat banget sih. Headline besok. Kali ini berita apa lagi ya? Wakil Presiden cantik Shen Yu diculik ke Hotel Jiangzhou.
Setelahnya, Shen Yu tak tahan dipermalukan, bunuh diri. Aku harus cepat-cepat telepon dia. Sial. Jangan-jangan para penculik ini bertindak lebih cepat? Oh iya. Alamatnya. Hotel Jiangzhou, Wakil Presiden Cantik Shen Yu. Diculik ke Hotel Jiangzhou. Hotel Jiangzhou. Sekretaris Lin, ada yang menculik Shen Yu ke Hotel Jiangzhou. Kerahkan semua orang sekarang. Segera selamatkan dia. Siap, Dan, siapa yang menemukan duluan, aku beri hadiah 1 juta. siap. Kamu diam saja, kalau enggak, kubunuh kamu. Bos. Barangnya sudah sampai, silakan dicek. Kasih dulu obat perangsangnya, tunggu aku sampai. Baru kita nikmati. Shen Yu, sekeras apapun kamu melawan, nggak akan bisa lepas dari tanganku. Hahaha. Tolong lepaskan aku. Aku punya banyak uang, semua bisa kuberikan. Lupakan saja, dalam pekerjaan kami, reputasi adalah yang utama. Apa ini? Sesuatu yang bisa membuatmu patuh. Ayo, buka mulut. Jangan macam-macam. Biar aku puas dulu. Diam. Kalau berteriak, kubunuh kau. Siapa? Serahkan handuknya, jangan masuk. Shen Yu. Dia baik-baik saja. Nona Shen sepertinya tidak dilecehkan. Tapi dia terus tidak sadarkan diri. Sudah hubungi dokter. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Kuberi kesempatan terakhir. Kalau kau bunuh aku, kau juga akan dipenjara. Aku bilang. Lu benci. Dia yang menyuruh, aku tidak ada hubungannya. Serahkan ke polisi. Baik, Kalian bertiga. Masing-masing 1 juta. Terima kasih, bos. Bawa pergi. Aku salah, jangan serahkan ke polisi. Kakak, tolong. Xiao Yu, bagaimana perasaanmu? Chuyang, aku panas sekali. Shen Yu. Dokter segera datang, tahan sebentar. Chuyang, kau suka padaku? Aku. Berikan padaku, Chuyang. Maaf tuan, ada insiden di hotel. Dilarang masuk sekarang. Buka matamu lebar-lebar. Lihat, siapa aku? Berani menghina aku, kau cari mati? Maaf. Aku tahu Tuan Lu, tapi bos baru hari ini. Secara pribadi memerintahkan. Pak Hong jual ini? Siapa bos baru kalian? Suruh dia temui aku. Berani merusak rencanaku? Maaf. Bos sedang sibuk, tidak ada waktu untukmu. Aduh. Kakak, pelan-pelan. Cepat. Dia ditangkap? Kalau begitu, Shen Yu juga diselamatkan? Tidak boleh, aku harus cepat hancurkan semua bukti. Katakan.
Bos, Lu Wenjie sudah hancurkan semua bukti. Tidak ada cara untuk menangkapnya. Baik. Aku mengerti. Chuyang, Aku sini. orang yang menculikku sudah ditemukan? Jangan urus, serahkan saja padaku. Apakah itu Luen Jie? Aku pasti tidak akan membiarkannya lolos. Iya, Luan Jie, tapi saat ini belum ada bukti kunci. Kamu istirahat dulu saja. Chuyang, terima kasih. Aku sudah putuskan. Aku pulang, bicara jujur sama ayahku. Hari sudah malam. Bagaimana kalau besok? Intinya, aku agak takut. Khawatir ayahmu bawa golok mau tebas aku. Tidak akan. Tidurlah. Grup Hong tiba-tiba umumkan alasan awal, harga saham grup Shenlu. Setelah berita keluar, investor mulai panik jual. Grup Hong umumkan batalkan dukungan. Investasi di grup Shenlu. Hari ini akan terjadi apa? Sudahlah. Lihat saja nanti. Halo. Baik, aku segera kembali. Ayahku panggil aku balik ke perusahaan. Jangan-jangan berita di TV akan terbukti. Berita apa? Tidak apa, aku temani kamu pulang. Ayah, ada apa cari aku? Buru-buru sekali. Aku sudah bicara dengan keluarga Lu. 3 hari lagi kamu dan Wenjie bertunangan. Apa? Kok janji lagi tidak ditepati? Sejak dulu urusan pernikahan, perintah orang tua, apa aku mau celakai kamu? Tapi taruhan sebelumnya menang. Urusan pernikahan ini harusnya aku yang putuskan. Tidak boleh. Kamu harus menikah. Aku dan Chuyang selamatkan Pak Hong. Bantu Shenlu dapat investasi dari grup Hong. Kamu bilang apa? Ingkar janji ya ingkar janji. Itu cuma kebetulan, keberuntungan saja. Tidak bisa dianggap sah, paham? Pertama kali pameran batu akik sukses, kamu juga bilang begitu. Aku paham, 2 kali taruhan ini. Kamu dari awal tidak berniat aku menang, pameran batu akik itu. Master Wang, kamu yang minta tolong Luen Jie ya? Dan sebelum pesta ulang tahun Pak Hong. Luen Jie aku yang kisah, virus dan panjang umur. Itu juga kamu yang bocorin kan? Keluarga Shen dan Lu sudah lama berteman, grup Shenlu juga. Didirikan bareng 2 keluarga itu. Si Lu Wenjie itu tampan dan berpendidikan, kenapa kamu nggak mau nikah sama dia? Soalnya dia playboy, sombong, dan pendendam. Aku pasti nggak bakal mau nikah sama orang kayak dia. Nggak mau nikah sama dia, mau nikah sama siapa? Aku mau nikah sama Chuyang. Kamu? Tapi Chuyang. Dia udah punya tunangan, kamu belum tahu? Apa? Xiao Yu beneran nih? Pak, dia nggak kayak gitu. Xiao Yu, tunangannya ada di sini sekarang. Kamu masih nggak ngaku? Ada di tempat. Direktur Shen, aku tunangannya. Awalnya kukira, meski imut, setidaknya dia jujur dan bisa diandalkan. Tapi nggak nyangka dia mau selingkuh. Tolong, jangan biarkan Nona Shen tertipu lagi sama dia. Kamu berani nipu perasaan anakku? Pak, Chuyang nggak pernah nipu aku. Diam kamu. Biar aku jelasin. Paman Shen, sebenarnya dulu. Aku emang udah bertunangan sama Zhao Shanshan. Tapi kemudian aku ketahuan. Dia selingkuh sama Luan Jie terus, jadi aku sekarang udah mau batalin tunangan. Chuyang, dasar kamu, berani-beraninya nodain nama baikku. Dasar, fitnah aku, percaya nggak? Gua tuntut kamu pencemaran nama baik. 2 hari lalu di toko antik. Kalian berdua mesra-mesra. Pikir aku nggak lihat? Udah. Masalah kecil aja ribut terus. Laki-laki sukses mana sih yang nggak punya cerita cinta? Walaupun si Wenjie ini, sama sekretaris cueknya, agak mesra. Itu juga hal biasa. Pak, kok bisa plan-plan sih? Apa maksudnya plan-plan? Barusan bilang Chuyang nipu perasaanku. Giliran Luen Jie langsung jadi cerita cinta. Itu namanya plan-plan. Dia. Mana bisa dibandingin sama Wenjie? Wenjie itu wakil direktur grup Shenlu. Gajinya jutaan per tahun, dia cuma tukang bangunan. Oke, aku paham. Jadi menurut Paman Shen, punya uang bisa punya banyak istri, ya? Betul. Kalau kau setengah hebatnya Wenjie, aku tak akan larang kau mendekati putriku. Wah, Paman Shen terlalu memuji dia.
Aku gaji 3 juta setahun, dia kerja seumur hidup. Mungkin tak akan dapat segitu. Iya, dia tak ada apa-apanya dibanding yang Master Lu. Mendapatkanku saja sudah untung, apalagi Nona Shen. Benar-benar mimpi di siang bolong. Kalau Chuyan bisa tunjukkan 3 juta, bagaimana? Kalau bisa, aku akan panggil dia. Ayah, Kau pamer kartu apa itu? Isi kartu ini berapa? Coba periksa sendiri. baik, katakan, berapa isi kartu jelekmu ini? Tidak banyak, 30 miliar. Apa katamu? Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Katakan, Xiao Yu, kau percaya kebohongan yang jelas ini? Di sini tak ada mesin edisi, ya dia bisa ngomong apa saja. Tak tahu diri. Aku, Shen Dehou, berjuang setengah hidup. Asetku baru 3 miliar lebih. Kau pikir bisa dapat 3 miliar? Paman Shen, kalau kartu ini benar ada 3 miliar. Apakah kau setuju? Aku dan Shen Yu bersama? Hahaha, 3 miliar ada berapa nol? Kau tak tahu. Sebelum berbohong lagi. Pakai otakmu ya? Kau miskin sampai gila. Tahu bedanya 3 juta dan 3 miliar? Berapa kali lipat? Chuyang, 3 miliar tak mudah didapat. Bagi orang lain, 3 miliar mungkin sulit. Tapi bagiku, 30 miliar pun bukan masalah. Sudahlah, Berhenti mengada-ada. Kau pikir itu uang neraka? 30 miliar? Cukup. Omong kosong. Seperti kau. Pantas dapat putriku? meskipun target Chuyang agak mustahil, tapi dia punya mimpi dan berani berjuang. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku. Diam. Diam. Kamu diam saja. Aku bilang tidak ya tidak. Keluarga Shen dan Lu adalah teman lama. Menikah dengan Lu Wenjie adalah pilihan terbaik untukmu. Kalau begitu, saya memang perlu lagi untuk dilihat. Pokoknya aku tidak akan menikah. Chuyang, ayo kita pergi. Berdiri. Masih ada apa lagi? Kalau hari ini kamu berani melangkah keluar pintu ini, aku akan memecatmu dari grup Shen Lu. Kalau begitu, saya saja. Kamu. Sungguh keterlaluan. Ketua, Sekretaris Lee dari grup Hong sudah tiba. Apa? Hah? Kamu yakin itu Sekretaris Lee dari grup Hong? Bagus sekali. Bagus. Cepat, cepat, silakan masuk. Aduh. Sekretaris Lee, Anda datang. Sekretaris Lee. Tuan Chu, Anda juga di sini? Sekretaris Lee. Kamu juga kenal Chuyang? Sepertinya kami bertemu di pesta ulang tahun Pak Hong dulu. Soalnya, aku juga yang menyelamatkan nyawa Pak Hong, kan? Jangan sok-sokan menyanjung diri sendiri. Yang menyelamatkan Pak Hong jelas-jelas Xiao Yu. Apa hubungannya denganmu? Kamu seorang pria dewasa, cuma tahu mengklaim jasa Nona Shen. Tidak malukah kamu? Direktur Shen, saya mewakili grup Hong. Untuk membahas kerjasama pendanaan untuk grup Shen Lu. Mari kita langsung bahas urusan pentingnya. Baik, baik, baik. Kalau begitu, mohon bantuannya, Sekretaris Lee. Orang yang ditunjuk Pak Hong untuk berkoordinasi adalah Nona Shen. Nona Shen, apakah Anda bersedia? Sekretaris Lee, Shen Yu karena alasan pribadi. Baru saja mengundurkan diri. Sekretaris Lee. Saya sama seperti Shen Yu. Juga wakil direktur grup Shen Lu. Di pesta ulang tahun. Pak Hong bahkan memuji hadiah yang saya berikan. Bagaimana kalau saya yang berkoordinasi? Orang yang ditunjuk Pak Hong adalah Nona Shen Yu. Orang lain tidak bisa. Paman Shen, dukungan yang diberikan Pak Hong untuk grup Shen Lu adalah 10 miliar. Jika Anda bersikeras memecat Shen Yu, Anda mungkin akan kehilangan 10 miliar ini. Bukan kamu, si imut. Kamu bilang 100 miliar ya 100 miliar. Ini investasi buat kamu, ya? Dia benar, memang 100 miliar. Ayah, sekarang kamu mau pecat aku. Apa setuju aku pacaran sama Chuyang? Jangan setuju, Laulu. Bagaimana dengan suntikan dana dari grup Hong? Pak Hong mendukung grup Shen Lu karena melihat kekuatan kita sebagai perusahaan terkemuka di Jiangsu. Tanpa Shen Yu pun tidak akan berubah. Paman Shen, ayahku benar. Pak Hong bilang soal utang nyawa itu cuma sekadar memanfaatkan situasi saja. Sudahlah. Sebenarnya bagi Pak Hong, grup Shen Lu ini sama saja dengan perusahaan lain di Jiangsu, cuma remeh. Kalau bukan karena Shen Yu, dia bahkan takkan melirik kalian. Konyol, aku tak percaya kalau pecat Shen Yu, Pak Hong akan batalkan dukungannya. Betul, kita takkan terancam. Grup Hong tiba-tiba mengumumkan. Oh, begitu rupanya. Sungguh, akibat ulah sendiri. Kamu si imut, siapa yang ulah sendiri? Menurutku, Pak Hong seharusnya batalkan dukungan untuk grup Shen Lu. Berani sekali.
Kau pikir bisa mewakili grup Hong? Sungguh tak tahu diri. Grup Shenlu penuh dengan orang-orang berpikiran sempit. Seperti kalian, tak layak didukung. Sudahlah, kita pergi. Menghina eksekutif grup Shenlu. Nanti makan pun susah. Lupakan. Pokoknya Pak Hong akan dukung grup Shenlu. Sekretaris Li, tolong telepon Pak Hong. Chuyang, cari mati. Sekretaris Li siapa? Kau seenaknya menyuruh. Baik, saya telepon sekarang. Kenal Sekretaris Li pun takkan mengubah apa-apa. Sekretaris Li pasti sudah mau telepon, kebetulan saja. Baik, kita lihat saja nanti. Maaf, Pak Hong putuskan batalkan dukungan untuk grup Shenlu. Apa? Kita pergi. Grup Hong tiba-tiba umumkan pembatalan dukungan utama untuk grup Shenlu. Astaga, grup Hong benar-benar umumkan. Batalkan dukungan untuk grup Shenlu. Sekretaris Li bukankah baru saja sudah bilang? Aku kira cuma bercanda. Ternyata beneran. Hah, Saham Shenlu Group pasti bakal anjlok. sudahlah, kamu juga jangan menyalahkan diri sendiri. Lagi pula ini bukan salah kamu. Shenlu itu seluruh jerih payah ayahku. Sebenarnya aku cuma mau tunjukin sikapku aja. Gak nyangka bakal jadi kayak gini. Kalau gitu, kita minta Pak Hong ubah keputusannya. Pengumuman perusahaan publik nggak bisa sembarangan diubah. Nanti bisa kena tuduhan manipulasi harga saham. Kalau gitu, cuma ada satu cara paling sederhana. Bantu aku beli saham Shenlu Group. Tuan Chu, mau beli berapa? Sampai harga sahamnya balik normal. Oke. Jangan bercanda deh. Saham Shenlu Group yang beredar di publik itu 20%, nilainya 2 miliar. Mana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Sebenarnya, Shen Yu, ada sesuatu yang belum pernah aku kasih tahu. Apa? Sebenarnya, kekayaanku udah lama lewat 10 miliar. Udah kayak gini, kamu masih mau bikin aku senang? Aku serius, masalah ini kan gara-gara aku. Aku pasti nggak bakal biarin Shenlu Group rugi sedikit pun. Kamu beneran sekaya itu? Sembunyi-sembunyi banget ya? Nanti kamu ikut aku pulang, ketemu ibuku. Aku harus siapin hadiah dulu. Gimana kalau besok? Oke. Tuan Chu, sesuai perintahmu. Atas nama Jiangsu Hotel, aku udah beli 10% saham Shenlu Group. Sekarang harga saham Shenlu Group udah balik ke level waktu buka pasar pagi tadi. Bagus, kerja keras. Shen Dehou pegang 34%. Lu Zhenxiong pegang 30%. Pemegang saham kecil lain 12%. Saham beredar 14%. Kebetulan yang gak disengaja, aku malah jadi pemegang saham terbesar ketiga Shenlu Group. Lumayan, bisa dikasih ke Shen Yu sebagai hadiah. Ibu, duduk. Iya, Chuyang, ibu kesini. Buat lihat kamu sama Shanshan. Kapan nikah? Ibu. Zhao Shanshan selingkuh di belakang saya dengan orang lain. Saya sudah tidak mau menikah dengannya lagi. Apa? Bagaimana bisa hal seperti ini terjadi? Bu, jangan emosi. Duduk dulu ya. Tapi Bu tenang saja, aku sudah mencarikan menantu yang lebih baik untukmu. Bukankah itu CEO Shen Yu yang menyelamatkan kakek Hong? Saya melihatnya di berita. Benar, dia juga bosku. Wah, Direktur Shen, kenapa Anda datang sendiri? Anda adalah bos besar, pasti sangat sibuk kan? Tidak apa-apa. Akhir-akhir ini saya tidak sibuk. Bibi, ini sup ayam yang saya masak. Coba cicipi. Ya. Rasanya sungguh enak. Kalau enak, minum lebih banyak. Direktur Shen, kamu lihat, wajahnya cantik, juga bisa menghasilkan uang. Bisa juga memasak di dapur. Siapapun yang bisa menikahimu, sungguh sangat beruntung sekali. Bibi, jangan pujilah saya terus. Saya jadi malu. Bu, bagaimana kalau aku menikahkannya jadi menantu untukmu? Kamu ngomong sembarangan lagi, dia adalah bos besar, kamu cuma karyawan. Kalian berdua, jaraknya sangat jauh sekali. Sebenarnya kukatakan saja, menantu yang kucarikan untukmu adalah dia. Kak, kamu bicara ini beneran? Ya, Apakah kamu puas? Bu sangat puas. Oh, ini. Wah, ambil dulu ini. Ayo, ini hadiah perkenalan dari Bibi untukmu. terima kasih Bibi. Oh ya, saya juga punya hadiah untukmu.
Dong Tou Piao. Ah, Ayo bicara ke samping. Silakan dulu. Ya, Bibi silakan makan dulu. Saya kesana sebentar. ya, pergilah. Ada apa? Headline besok memberitakan, grup Shenlu terjadi perselisihan internal. Lu Zhenxiong bersekutu dengan pemegang saham kecil lainnya untuk merebut kekuasaan. Apa? Ayahku memegang 34% saham. Hanya 4% lebih banyak dari keluarga Lu jika dia bersekutu dengan pemegang saham kecil lainnya. Maka ayahku kemungkinan besar akan kalah. Bagaimana jika kita memiliki tambahan 10% saham lagi? Jika kita punya 10% saham itu, ayahku pasti menang. Hanya saja, kita nggak punya uang buat beli saham sebanyak itu. Lagi pula waktunya nggak cukup. Lihat, ini apa? 10% saham grup Shenlu, pemegang sahamnya adalah Hotel Jiangzhou. Tapi Hotel Jiangzhou kan asetnya Pak Hong, ya? Pak Hong kasih Hotel Jiangzhou ke aku. Kebetulan nilai Hotel Jiangzhou lebih dari 1 miliar, jangan-jangan kemarin. Kamu gadaikan hotel itu buat bantu stabilkan harga saham Shenlu? Aku memang beli saham grup Shenlu. Tapi aku nggak gadaikan hotel. Jangan bohong, aku tahu kok. Kamu cuma nggak mau bikin aku khawatir. Tenang aja. Aku bakal bantu lunasin pinjamannya secepatnya. Udahlah, nggak usah dijelasin dulu. Oke, yang penting selamatkan Paman Shen dulu. Ayah, cari aku ada hal penting? Hari ini aku mau gulingkan Shen Dehou. Jadi ketua direksi grup Shenlu. Bagus, seharusnya dari dulu kamu lakukan ini. Aku jadi pelengkap Shen Dehou seumur hidup. Awalnya mau kamu nikahin Shen Yu. Jadi penguasa grup Shenlu. Tapi di tengah jalan, muncul Cuyang. Rebut Shen Yu. Kalau sudah begini, aku nggak bisa lagi ingat kebaikan lama. Ayah bilang aja, perlu aku ngapain? Aku udah ajak semua pemegang saham kecil gelar rapat umum. Kamu cuma perlu... Tuan-tuan, kemarin grup Fangs umumkan cabut dukungan buat grup Shenlu. Sekarang perusahaan dalam kesulitan. Aku harap kita bersatu. Direktur Shen. Apa kamu coba lepas tanggung jawab? Wen Jie. Maksudmu apa? Karena keputusanmu salah, bikin grup Shenlu kita kehilangan dukungan grup Hongs, harga saham anjlok. Ini kelalaian serius, kamu harus mundur. Wen Jie. Kamu, paman-paman, mungkin kalian nggak tahu. Grup Hongs waktu itu keluarin 10 miliar. Buat dukung fokus grup kita. Ya ampun. 10 miliar. Nilai pasar Shenlu kita. Nggak sampai 10 miliar. Kita malah kehilangan kesempatan berharga ini, karena dia nekat sendiri. Buat marahin sekretaris Li, sampai Pak Hong. Batalkan dukungan buat grup kita. Ini memang tanggung jawabku. Kalau gitu, aku usul pilih ulang ketua direksi. Shenlu memang harus ganti nahkoda. Saya setuju. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan pemungutan suara. Dukung ayah saya. Untuk menjabat sebagai direktur utama baru, silakan angkat tangan. Baik, dukungan untuk saham ayah saya telah mencapai 42%. Melebihi 34% milik Direktur Shen. Maka saya umumkan. Tunggu. Shen Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Ini adalah rapat pemegang saham. Kamu sekarang sudah bukan wakil direktur perusahaan lagi. Silakan keluar. Karena ini adalah rapat pemegang saham. Maka Shen Yu sebagai pemegang saham, berhak hadir. Kapan Shen Yu jadi pemegang saham? Ya, tidak pernah dengar Direktur Shen mentransfer sahamnya padanya. Kamu bilang dia pemegang saham? Baik, tolong tunjukkan buktinya. Lihat sendiri. Luan Jie, kamu, minggir. Sudah cukup? Ini rapat pemegang saham. Karena ini adalah rapat pemegang saham. Maka Shen Yu sebagai pemegang saham ketiga terbesar, berhak duduk di posisi ini. Tidak mungkin, dia tidak mungkin pemegang saham ketiga terbesar. Dia benar. Sekarang Jiangzhou Hotel memegang 10% saham. Adalah pemegang saham ketiga terbesar Shenlu Group. Shen Yu adalah perwakilan yang mereka tunjuk. Kamu, berdiri.
Saya mewakili Jiangsu Hotel, menjalankan hak pemegang saham. Saya dukung ayah saya, yaitu Bapak Shen Deho. Tidak. Direktur utama Shenlu Group, seharusnya kamu yang jadi. Ayah, Saya dukung Shen Yu. Menjabat sebagai direktur utama Shenlu Group. kalau begitu saya terima dengan senang hati. Kalau begitu, tingkat dukungan Shen Yu 44%. Direktur Lu hanya 42%. Berarti Shen Yu yang terpilih sebagai direktur utama. Tidak. Tingkat dukungan ayah saya bukan 42%, tapi 45%. Jangan pikir hanya kalian yang beli saham Shenlu. Manfaatkan harga saham Shenlu anjlok kemarin. Saya juga beli 3%. Lihat ini. Benar. Semua, sekarang apa saya bisa umumkan? Ayah saya naik jadi direktur utama baru? Tunggu dulu. Direktur Shen, jangan-jangan kamu juga mau bilang. Kamu beli saham? Semua. Alasan grup Hong memilih untuk fokus mendukung grup Shenlu adalah karena Shen Yu dan Chuyang menyelamatkan Pak Hong. Dan kemarin, tiba-tiba mengumumkan pembatalan dukungan. Juga karena saya memecat Shen Yu. Membuat Pak Hong marah. Jadi, semua kesalahan ada pada saya sendiri. Ayah, bukan salahmu. Saya hanya bisa menunjuk Shen Yu. Sebagai direktur grup Shenlu, baru mungkin mendapatkan kembali dukungan Pak Hong. Jadi, untuk masa depan grup Shenlu, saya, Shen Dehou, memohon dukungan kalian untuk Shen Yu sebagai direktur baru. Direktur Shen begitu tulus, sepertinya benar. Ya, dulu memang Shen Yu yang menyelamatkan Pak Hong. Menunjuk Shen Yu sebagai direktur adalah pilihan terbaik. Saya dukung Shen Yu. Saya juga dukung. Terima kasih semuanya. Maka saya umumkan. Shen Yu terpilih dengan 56% dukungan. Tunggu dulu. Sahamnya tidak cukup. Atas dasar apa dia terpilih jadi direktur? Saya yang pertama menentang. Luanji, kamu masih belum menyerah ya? Ayah saya bisa dapatkan kontrak 500 juta. Wah, cuma 500 juta? Bukan, kamu yang 500 rupiah aja. Nggak punya, berani meremehkan 500 juta ini? Setelah grup Hong umumkan pembatalan dukungan. Grup Shenlu dalam kesulitan, kontrak 500 juta ini. Sungguh bantuan di saat sulit. Memang benar. 500 juta untuk Shenlu sekarang sangat penting. Ya, sekarang semua perusahaan besar enggan bekerja sama dengan kita. Harga saham melonjak. Semua, bagaimana jika Shen Yu bisa bawa perusahaan? Pendapatan 10 miliar? Langsung bilang 10 miliar, bocah ini suka mengada-ada. Ya Chuyang, kita sekarang. Mana bisa cari peluang dapat 10 miliar? Kamu pernah dengar perusahaan Do Kuai? Jangan-jangan, kamu mau Shen Yu investasi di perusahaan itu? Ada masalah apa? Kamu tahu nggak, pendiri mereka sudah kabur bawa uang. Aku juga dengar, dana Dokawa sudah putus. Shen Yu, dengerin aku, sekarang buruan. Akuisisi Dokawa, lalu naikkan valuasimu. Bukan posisi Tuha. Kapan kita, grup Shenlu, merosot begini? Harus akuisisi perusahaan sampah ini? Tepat saat kalian gegabah, bikin grup Shenlu. Kehilangan dukungan grup Hong. Kamu, Aku percaya Chuyang, dukung akuisisi Dokawa. kalian berdua, satu berani ngomong. Coba tanya, para pemegang saham di sini, siapa setuju? Aku yang pertama nolak. Paman-paman sekalian. Dulu tekad dan keberanian kalian ikut papaku merintis. Kemana? Jangan kira, dengan beberapa kata kosong ini, kamu bisa buat para pemegang saham di sini dukung kamu. Shen Yu, kalau mereka tak berani, langsung jalankan perjanjian taruhan. Oke, taruhan apa? Gampang, taruhan valuasi Dokawa dalam sehari. Bisa capai 10 miliar nggak? 10 miliar? Kamu tahu nggak, valuasi tertinggi Dokawa cuma 1 miliar. Ngomong nggak pakai batas ya? Naik 10 kali lipat dalam sehari? Mana mungkin? Mimpi di siang bolong. Nah, pas banget. Kalau kita kalah, saham 10% ini kami ganti rugi ke kalian. Chuyang,
Kamu yakin bisa? Kapan aku pernah ngecewain kamu? Aku tebak saham 10% ini. Juga pinjam dari Pak Hong ya? Nanti kalau habis. Gimana kamu jelasin? Ini nggak usah kamu khawatirin. Paman Lu, para paman sekalian. Berani taruhan nggak? Papa, para paman, ayo taruh sama dia. Ini menang pasti. Ini, sudahlah aku nggak ikut. Aku juga mundur. Aku juga nggak ikut. Bunch of losers. Aku taruhan sama kamu. Pak Chen, akuisisi Doukawa sudah selesai. Silakan dicek. Xiao Yu. Besok aku tunggu terima sahammu dari taruhan. Nggak usah besok. Hari ini juga bisa ketahuan hasilnya. Jangan berlebihan, ini cuma beberapa jam yang lalu. Memang Tuan Lu, ada masalah? ada apa? Tuan Lu, ada masalah besar dengan perusahaan Doukuai. Kecerdasan buatan mereka terobosan besar, jumlah pengguna sudah melebihi 5 juta. Apa? Ini, bagaimana mungkin? Lagi pula, banyak perusahaan investasi mau menanamkan modal ke Doukuai. Nilai valuasinya, Berapa nilai valuasinya? 10 miliar. Kali ini aku benar-benar kalah. Ayah, mereka pasti curang. Terima kekalahan dengan lapang dada. 10% saham yang kupertaruhkan untuk kalian. Aku akan menepati janjinya. Ayah, listen. Para direksi sekalian, masih ada yang ingin mengubah suara? Tidak mau ubah. Aku mendukung Shen Yu. Aku juga mendukung. Baiklah, aku umumkan. Shen Yu terpilih dengan 66% suara dukungan. Menjadi ketua Dewan Grup Shenlu. Baik. Mulai sekarang kantor ini milikmu. Ayah, tidak perlu menghiburku. Kalau bukan karena aku yang salah langkah, tidak akan menyebabkan hasil seperti hari ini. Sebenarnya Paman Shen, seluruh masalah ini adalah ulah Lu Zhenxiong dan Lu Wenjie. Anda cuma tertipu oleh mereka. Salahnya ada di diriku. Ayah, Dulu aku dan Lau Lu mendirikan perusahaan bersama. Tidak disangka akhirnya aku yang menjadi ketua dewan ini. Aku cuma ingin menebus kesalahannya. Jadi aku berpikir untuk menikahkan Xiao Yu dengan Wen Jie. Sekarang kulihat kembali betapa salahnya diriku. Anak muda yang baik, kamu sudah menunjukkan kemampuan dan keberanianmu membantu perusahaan melewati krisis ini. Mulai sekarang, aku tidak akan menentangmu lagi. Untuk bersama dengan Xiao Yu keluarga kami. Benarkah? Terima kasih Paman Shen. terima kasih, Ayah. Xiao Yu, Cuyang ini, meski tidak punya banyak uang, tapi ayah bisa lihat, dia tulus padamu. Ayah yakin, kalian akan bahagia bersama. Ayah salah. Sebenarnya Cuyang kaya. Dia lebih kaya dari Wen Jie. Bahkan lebih dari itu. Tahukah Ayah? 10% saham grup Shenlu di Hotel Jiangzhou. Dari mana asalnya? Bukannya itu dibeli Pak Hong? Hong sudah memberikan Hotel Jiangzhou kepada Cuyang. Maksudmu, Hotel Jiangzhou yang bernilai miliaran itu, miliknya? Kemarin harga saham Shenlu anjlok, itu Cuyang yang menggadaikan Hotel Jiangzhou untuk menyelamatkannya. Baru ada 10% saham ini. Sebenarnya, Anak baik. Kemarin paman memperlakukannya seperti itu, dia masih mau mengorbankan seluruh hartanya untuk menyelamatkan grup Shenlu. Putriku ini memang tidak salah pilih orang. Menurut ayah, jangan ditunda-tunda lagi. Cepat selesaikan pernikahan ini. Ayah, aku masih ingin mengujinya lagi. Paman. Sudahlah. Nanti saat aku menikah dengan Shen Yu, baru ku beritahu mereka kekayaanku yang sebenarnya. Shen Dehou si tua itu benar-benar akan menikahkan Shen Yu dengan Cuyang si miskin itu. Shen Dehou punya 34% saham. Shen Yu punya 20%.
Kalau begitu, Chuyang si sampah ini. Nanti benar-benar bisa santai makan gaji buta. Ini seharusnya milikku, milikku. Tidak boleh, aku harus menggagalkan pernikahan ini. Apa yang harus kita lakukan? Yang Master Lu, kenapa kau lihat aku? Jangan-jangan kau ingin aku. Tenang, mana mungkin aku tega benar-benar membuatmu berhubungan dengan sampah itu. Lalu apa yang harus kulakukan? Yang Master Lu, kau memang hebat. Tempat yang hebat dariku ini. Segera akan menikah dengan Shen Yu. Aku pasti akan siapkan kejutan untuknya. Menantu keluarga Shen dituduh melakukan kejahatan, dibawa pergi, pernikahan dibatalkan. Bukankah itu aku? Orang yang melaporkan aku melakukan kejahatan. Zhao Shanshan. Ternyata masih ada yang tidak kapok ya. Kalian mau main-main? Aku akan temani kalian main lagi. Chuyang, sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman. Aku ingin jelaskan padamu. Oh ya? Bagus sekali kalau begitu. Sebenarnya, perlakuanku sebelumnya padamu. Semua itu dipaksa oleh Luanjie. Benarkah? Dia tidak hanya menghinaku, tapi juga memotretku. Asal aku tidak patuh pada perintahnya, dia akan unggah foto itu ke internet. Sebagai wanita lemah, harus bagaimana lagi? Kasihan sekali ya. Jadi, apakah kamu masih mau menerimaku? Tidak mau. Dengar-dengar, kamu akan menikah dengan Nona Shen. Pantasan saja tidak sudi denganku. Sudah tahu semua toh. Lalu untuk apa kamu datang kemari? Bagaimanapun, sebelumnya kita hampir menjadi suami istri. Jadi, aku ingin sebelum kamu menikah, memilikimu sekali lagi. Bolehkah? Tidak boleh. Aku jijik. Ternyata, aku yang terlalu berharap. Ayo lihat apalagi jurus MU. Kalau begitu, aku doakan kamu dan Nona Shenyu bahagia selamanya. Ini hadiah pernikahan untuk kalian. Sepertinya, inilah akal busuk mereka. Kenapa? Takut aku celakai kamu? Tidak, aku hanya berpikir, apa isinya ini? Cepat buka dan lihatlah. Tidak usah buru-buru. Sebenarnya, aku juga siapkan hadiah untukmu. Aku akan ambilkan. Baik. Hanya sebuah jam tangan emas sudah bisa membuatnya pingsan. Yang Master Lu, bagaimana kalau tiba-tiba dia bangun? Tenang, aku sudah suruh orang beri dia obat bius yang bisa bikin 100 orang pingsan. Dia tidak akan bangun. Selanjutnya, tinggal lihat kamu. Tenang saja, Yang Master Lu. Diam. Cepat kenakan ini padanya. Ternyata, sampah ini bisa jauh lebih hebat dari aku. Yang Master Lu, aku sudah siap. Baiklah, cepat pergi. Master Lu, Masih lihat.
Selamat datang semuanya di acara pernikahan Mr. Chuyang dan Miss Shen Yu. Mr. Chuyang, apakah Anda bersedia bersama Miss Shen Yu untuk hidup bersama sampai tua dan setia selamanya? Saya bersedia. Lalu, apakah Anda bersedia setia pada cinta seumur hidup dan tidak pernah berkhianat? Saya bisa melakukannya. Bisa apa? Omong kosong. Lu Wenjie, aku sudah menikah dengan Chuyang. Masih tidak mau berhenti? Xiao Yu, ini semua demi kebaikanmu. Karena bajingan ini adalah pemerkosa tulen. Pemerkosa? Benarkah? Sepertinya 80% benar. Iya, lagi pula Chuyang ini cuma tukang bangunan. Kalau begitu, mungkin saja benar. Nak, ini sebenarnya bagaimana? Chuyang, apa yang dikatakan Wenjie benar? Ayah, aku percaya pada karakter Chuyang. Dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Xiao Yu, kamu hanya tahu wajahnya, tidak tahu hatinya. Kamu sudah dibutakan olehnya. Lu Wenjie, kamu di sini cuma mengganggu aku. Biarkan dia tampil sebentar. Ini adalah korbannya. Selanjutnya, biarkan dia menuduh langsung. Itu Shanshan. Nak, apa yang kamu lakukan pada Shanshan? Ibu, percayalah, anakmu pasti bukan orang seperti itu. Chuyang, sampai sekarang masih tidak mau bertanggung jawab? Aku tidak melakukan apa-apa. Mau bertanggung jawab apa? Bajingan, kalau tadi mau mengaku sendiri, masih bisa dapat keringanan, tapi sekarang, tunggu saja masuk penjara. Semuanya, aku sudah mengirim bukti kejahatannya. Ke ponsel kalian, keluarkan dan lihat. Chuyang, kamu, Chuyang, ini sebenarnya bagaimana? Hari ini, harus jelaskan dengan jelas padaku. Nak, kamu terlalu bodoh. Bagaimana bisa pada Shanshan melakukan hal seperti ini? Pak Hong, bagaimana pendapat Anda? Kalau hal kecil seperti ini saja, tidak bisa ditangani, dia tidak layak aku bina. Chuyang ini ternyata bermasalah. Pernikahan ini, sepertinya tidak bisa dilanjutkan. Keluarga Shen kali ini, sungguh memalukan sekali. Shen Hou ini memiliki penggalian yang tidak berguna sebagai menantu. Ini memang pantas didapatkannya. Paman Shen, Anda sudah lihat semuanya, bajingan ini. Sudah mengakui semuanya sendiri. Orang-orang, kemari. Bawa dia keluar dari sini, serahkan ke polisi. Wenjie, cuma dengan satu foto saja. Kamu mau menjatuhkan hukuman padaku? Bajingan, bukti saksi semuanya ada, kamu masih berani menyangkal? Soal bukti, saya juga kebetulan punya satu bukti di sini. Mau lihat nggak? Apa maksudmu? Sekretaris Lee, putar videonya. Baik. Teman-teman semua, silakan lihat ke layar besar. Cuma sebuah jam tangan emas saja, sudah bisa membuatnya tergila-gila. Tuan Lu, apa yang harus kita lakukan kalau dia bangun nanti? Tenang saja. Aku sudah minta orang memberi obat bius yang bisa membius 100 orang. Dia tidak akan bangun. Jadi dia sudah tahu sejak awal? Lihat, Tuan Lu, tenang saja. ini palsu. Ini fitnah. Tangkap dia untukku. Jadi mereka berdua yang menjatuhkanku. Benar-benar pasangan bajingan yang tak tahu malu. Chuyang. Jadi aku salah menuduhmu selama ini. Sudah kuduga, anakku tidak mungkin orang seperti itu. Hahaha. Bermain mengikuti permainan lawan. Saudara Chu benar-benar hebat. Tidak mengecewakan saya. Sekarang kamu bisa tenang kan? Diam. Cepat pasangkan dia. Luanjie ini. Sungguh licik sama seperti jari. Menurutku, dia lebih baik disebut Lu penipuan saja. Hahaha. Orang sampah ini malah bisa jauh lebih hebat dari aku. Tuan Lu, saya sudah siap. Baiklah, cepat pergi dari sini. Luanjie Zhao Shanshan. Sekarang giliran kalian yang masuk penjara. Bawa mereka pergi. Tunggu. Saya tidak bersalah, semua ini. Semua itu Luanjie yang menyuruh saya lakukan. Kamu brengsek, kamu berani menyalahkan. Semuanya kepadaku? Chuyang, yang aku katakan itu semua benar, dulu juga. Luanjie lah yang memperkosa saya. Tunggu sebentar. Ada Shen Yu yang diculik. Juga atas perintah Luanjie.
Di komputernya ada bukti. Kalau nggak percaya cek aja. Dasar sialan, gua habisin lu. Tuan Chu, di komputer Lu Wenjie ditemukan banyak bukti kejahatannya, sama video dan foto. Setelah dia perkosa Zhao Shanshan dulu. Gak heran aktingnya kayak beneran. Ternyata udah punya pengalaman ya. Serahkan ke polisi. Siap. Nih Lu Wenjie bakal jahit baju 10 tahun. Kayaknya hidupnya udah hancur deh. Nggak mau jalan lurus, pantas. Chuyang, sekarang lu bisa lepasin gua kan? Gimana hukumannya urusan polisi? Apa hubungannya sama gua? Bawa pergi. Wahahaha. Shen Yu, lu nikah sama. Orang miskin kayak gini nggak mungkin bahagia. Siapa bilang Chu yang miskin? Chu yang sekarang. Pemilik hotel Jiangyo. Dan punya 20% saham Shenlu. Itu aset 2 miliar loh. Anak gua punya 2 miliar. Gua nggak percaya, mana mungkin. Si tukang bangunan ini ternyata tajir banget. Nggak kelihatan ya, iya, terlalu rendah hati bukan? Aset adik Chu jauh lebih dari 2 miliar. Ini Raja Giok Xiong Ye. Dia panggil Chu yang adik Chu? Xiong Ye, maksudnya. Waktu lelang batu giok yang menawar 100 juta. Dan cuan 10 miliar, Raja Giok bertopeng. Itu Chu yang? Apa? Chu yang. Lu Raja Giok bertopeng? Apa? Dia ternyata. Berarti Chu yang punya. Lebih dari 12 miliar? Bukan, lebih lagi. Belum selesai. Hong Lau, giliran Anda. Chu yang saya tunjuk. Sebagai ketua program bantuan Jiang Yo. Pegang kendali penuh 100 miliar, ya ampun. Chu yang akan jadi Raja Jiangzhou dari sekarang. Ini luar biasa. Bukan cuma itu. Chu yang juga penerus utama yang aku latih. Wah, konglomerat Hong dengan nilai 2,4 triliun, Pak Hong. Kenapa pilih dia? Aku hampir jadi istri orang terkaya. Pak Hong, ini. Ingat kan, di pesta ulang tahunku dulu. Insiden racun selai. Hai. Dalang di baliknya. Ini anak kandungku, Hong Dashao. Kenapa mau bunuh Pak Hong? Iya, apa tujuannya? Mau naik tahta cepat. Sayang sekali, Hong Dashao. Tapi aku sudah cabut haknya sebagai pewaris konglomerat Hong. Chuyang, kalau aku serahkan kepadamu kendali konglomerat Hong, kamu harus janji padaku. Untuk kebangkitan besar bangsa Tiongkok. Memberi kontribusi maksimal kita. Aku janji. Baik, secara resmi aku umumkan Chuyang sebagai pewaris konglomerat Hong. Bagus. Omong-omong, sayang. Selama kita bulan madu. Tomorrow as headline kamu nggak ada notif lagi? Nggak. Mungkin kemampuanku meramal masa depan sudah hilang. Coba cicip. Tomorrow as headline. Tomorrow as headline. Pak Hong meninggal 10 jam lagi. Pak Hong meninggal 10 jam lagi.